Pergerakan klan rubah Ibel kuno ditekan dengan cara yang agak antiklimaks karena kemunculan Du Fei dan tindakan terakhir Xiao Ran yang sangat kuat. Terlebih lagi, penindasan semacam ini tidak merusak fondasi klan rubah langit kuno, tetapi justru memungkinkan Xiao Ran untuk sepenuhnya mengendalikan seluruh kekuatan klan rubah Ibel kuno dengan cara yang sah. Sejak saat itu, ia menjadi pemimpin klan rubah Ibel kuno yang memang layak. Klan rubah Ibel kuno adalah salah satu dari 8 klan kuno di dunia kuno. Sejak saat itu, Xiao Ran dapat dianggap sebagai salah satu dari 8 tokoh paling terkemuka di dunia kuno. Hal semacam ini, bagi Du Fei, adalah akhir yang sempurna. Ia tidak hanya menemukan Xiao Ran, tetapi Xiao Ran juga mencapai status yang begitu tinggi. Jadi bagi Du Fei, hal-hal yang harus ia lakukan selanjutnya akan lebih mudah dengan bantuan Xiao Ran. Setidaknya, Xiao Ran sekarang ada di depannya, jadi setidaknya itu berarti harimau bulat kecil itu akan baik-baik saja, bukan? Namun, karena segala sesuatu di klan Ibel rubah kuno baru saja tenang, Xiao Ran masih membutuhkan banyak waktu untuk menghadapi berbagai kekuatan di klan dan menyeimbangkan kekuatan, jadi dia tidak bisa meluangkan waktu untuk berbicara dengan Du Fei untuk sementara waktu. Namun, Du Fei tidak mempermasalahkannya, malah menemukan tempat yang tenang di tanah leluhur klan Ibel rubah kuno dan mulai berlatih di sana. Pertarungan Du Fei dengan dua tetua tertinggi klan rubah Ibel kuno dan Mo Xuan telah memberinya pencerahan yang mendalam, memperdalam pemahamannya tentang dunia alkimia dan seni bela diri. Pada titik ini, Du Fei yakin ia tidak perlu mengikuti jalan biasa untuk mencapai Sein bela diri tingkat kedua atau Sein alkimia tingkat pertama. Namun, Du Fei hanya memiliki gambaran samar tentang bagaimana melangkah ke tahap selanjutnya. Setelah sekian lama menjernihkan pikirannya yang kacau, Du Fei akhirnya membuka matanya di halaman yang sunyi. Cahaya aneh berkelebat di kedalaman matanya. Saat itu, jalan muncul di depan matanya, dan ia sudah mengangkat kakinya. Namun, bagaimana cara melangkah itu adalah sesuatu yang masih perlu ia pelajari perlahan. Du Fei juga tahu bahwa masalah seperti itu tidak bisa diburu-buru, jadi dia tidak melanjutkannya. Sebaliknya, dia tersenyum dan dengan santai mengeluarkan pil Xuan Sui yang telah dia ambil dari dua tetua tertinggi hari itu. Karena roh pil Xuan Sui telah dilahap oleh Xiao Bai, jejak di dalamnya juga telah terhapus sepenuhnya. Meskipun Xiao Bai untuk sementara tidak aktif dan tidak dapat membantu Du Fei, mengingat kekuatan Du Fei saat ini, memurnikan pil Yuan Tian di tingkat rendah akan menjadi hal yang mudah. Terlebih lagi, karena pil itu sekarang berada di tangan Du Fei, mustahil baginya untuk menyerahkannya. Oleh karena itu, setelah hening sejenak, Du Fei mengubah segel di tangannya dan mulai memurnikan esensinya secara perlahan. Saat Du Fei bergerak, pil air misterius memancarkan cahaya redup dan melayang di depannya. Setelah beberapa saat Du Fei membuka matanya, ia melihat pil air misterius telah menyatu dengan pil es dan petir samsara yang muncul di atas kepalanya. Mulai sekarang, apa nama benda ini benar-benar merepotkan. Lupakan saja, sebut saja pil petir es samsara. Merasakan kekuatan gabungan dari 5 pil Yuan langit dan bumi, Du Fei tak kuasa menahan diri untuk bergumam. Di saat yang sama, melihat pil yang melayang di depannya, Du Fei mendesah dalam hati. Dulu, ia hampir kehilangan nyawanya demi pil Bing Lian, tetapi sekarang, ia tak percaya ia bisa mendapatkan pil Xuan Sui ini tanpa usaha apapun. Du Fei kecil, kekuatanmu saat ini mengerikan dan tak terbayangkan. Kedua orang tua itu akhir-akhir ini kehilangan muka, memberi isyarat kepadaku, baik secara terang-terangan maupun diam-diam, ingin aku membantu mereka mendapatkan kembali pil Xuan Sui. Tapi kau, di sisi lain, bahkan sebelum aku bertanya, sudah berhasil menyempurnakan pil Xuan Sui. Dan coba kulihat, kau setidaknya sudah menggabungkan 5 Tiandi Yuan dan di sini, kan? Saat Du Fei mendesah dalam hati, sesosok anggun perlahan berjalan keluar dari hutan di halaman. Ketika matanya yang berair seperti musim gugur tertuju pada pil petir es samsara di depan Du Fei, raut wajah takjubnya muncul di wajahnya yang seperti mimpi. Hanya beruntung, Du Fei dengan santai mengambil kembali pil es guntur samsara, lalu menepuk tanah dengan telapak tangannya, berdiri, menatap Xiao Ran, dan tersenyum. Xiao Ran, akhirnya kau punya waktu untuk datang kepadaku. Kenapa, kau ingin mengambil kembali apa yang ada di tanganku? Apa aku terlihat begitu bodoh sampai-sampai datang dan meminta sesuatu dari kedua orang tua bodoh itu? Aku akan memberimu pil Xuan Sui sebagai ucapan terima kasih atas bantuanmu kali ini. Xiao Ran meregangkan badan dengan malas tanpa sopan santun, mendesah, dan berkata, aku kelelahan beberapa hari terakhir ini. Kalau bukan karena permintaan terakhir ketua klan, aku akan langsung mengundurkan diri dari jabatanku jika ada yang mau menerima pekerjaan tanpa pamrih ini.
Apakah kamu contoh tipikal orang yang memanfaatkan orang lain dan tetap bertindak tidak tahu berterima kasih? Du Fei tersenyum, lalu matanya berkedip sedikit sebelum melanjutkan, namun, jika kamu benar-benar ingin berterima kasih, aku khawatir memberiku pil Xuan Sui saja tidak akan berhasil, kan karena aku sendiri yang mencuri benda ini. Mendengar ini, Xiao Ran mengedipkan mata sipitnya. Setelah menatap Du Fei sejenak, ia tersenyum dan berkata, kenapa kau sudah mengincar pil Dewa Api? Du Fei mengangkat bahu dan berkata, awalnya, tujuanku datang ke klan rubah ibel kuno adalah untuk mendapatkan pil Dewa Api. Sayang sekali pemiliknya adalah kau, kalau tidak, aku pasti berencana untuk merampoknya. Kau benar-benar serakah. Kau sudah punya begitu banyak pil Yuan langit dan bumi di tubuhmu, tapi kau masih mengincar pil Dewa Api. Xiao Ran tertawa. Sayangnya, pil Dewa Api yang kumiliki hanyalah palsu. Tidak ada gunanya bahkan jika kuberikan padamu. Jika kau benar-benar menginginkan pil Dewa Api, mungkin kita perlu berdiskusi serius. Apakah itu pil palsu? Du Fei sedikit terkejut ketika mendengarnya, tetapi setelah beberapa saat ia tersenyum lega. Jika pil Dewa Api di tangan Xiao Ran asli, ia pasti akan benar-benar pusing. Karena pil itu palsu, ia tidak akan terbebani secara psikologis untuk mendapatkan pil asli itu sendiri. Apa-apa kau lega karena mengira pil-pil di sini palsu? Xiao Ran melirik Du Fei. Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya. Kalau kau benar-benar ingin mendapatkan pil Dewa Api, kau akan melanggar batas dengan 8 klan kuno. Aku tidak perlu memberitahumu apa konsekuensinya, kan meskipun kau telah mencapai kesucian dalam alkimia dan seni bela diri, sebuah jalan yang bahkan sulit kubayangkan, bukan berarti kau tak terkalahkan. Kalau kau melawan 8 klan kuno, bahkan satu ludah dari salah satu orang kuat itu pun bisa menenggelamkanmu. Kau, mendengar ini, Du Fei tertawa getir. Kau benar-benar tidak punya sopan santun di hadapanku. Apakah ini hari pertama kita bertemu? Formalitas macam apa yang dibutuhkan? Xiao Ran terkekeh. Kemudian, dengan langkah anggun, ia berjalan ke kursi batu di seberang Du Fei dan duduk. Setelah menatap Du Fei sejenak, ia melanjutkan, katakan padaku, apa yang terjadi sejak kau bergabung dengan Sekte Ling Tian yang membawamu ke dunia kuno ini? Mendengar ini, Du Fei mengangguk, dan setelah tenang, dia perlahan menceritakan serangkaian peristiwa yang terjadi setelah dia bergabung dengan Sekte Ling Tian, dan bahkan bagaimana dia akhirnya memasuki dunia yang tersegel dan datang ke dunia kuno. Ngomong-ngomong, pengalaman hidup Du Fei bisa dibilang legendaris. Bahkan dengan pengalaman Xiao Ran, ia tetap terkejut ketika mendengarnya. Pada akhirnya, ia harus menghela napas lega karena Du Fei memiliki keberuntungan yang luar biasa dan bisa mencapai titik seperti itu setelah berkali-kali berada di ambang hidup dan mati. Jadi begitu, desah Xiao Ran. Jadi, tujuan utamamu datang ke dunia kuno ini adalah untuk menemukan cara kembali ke benua Xuanwu. Selain itu, mencari pil Dewa Api dan pergi ke klan Phoenix Langit kuno untuk menemukan api suci Phoenix Langit juga merupakan hal yang akan kau lakukan. Dan hal lainnya adalah menemukanmu dan Xiao Yuanhu. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi padamu dan mengapa kau muncul di sini saat ini, karena kita sudah di sini, kita harus menemukan Xiao Yuanhu, kan? Du Fei mengangkat bahu. Harimau bulat kecil Xiao Bei merenung sejenak sebelum perlahan berkata, setelah aku meninggalkan Sekte Ling Tian bersama harimau bulat kecil hari itu, aku menemukan jalan kembali ke alam kuno. Sejak saat itu, aku lebih banyak mengurus urusan klan, dan baru hari ini semuanya selesai. Sedangkan untuk harimau bulat kecil, setelah tiba di alam kuno, aku meminta seorang kenalan lama untuk mengirimnya ke pasukan Raja Binatang Buas dari klan Harimau Ibel kuno. Meskipun aku belum mendengar kabar darinya, kupikir suatu hari nanti dia akan menjadi terkenal. Sampai saat itu, lebih baik kita tidak mengganggunya. Klan Harimau Ibel kuno membutuhkan ujian berdarah untuk benar-benar berkembang, dan pasukan Raja Binatang Buas adalah tempat yang tepat untuknya. Jika kau ingin dia membantumu menghadapi klan Ibel surgawi ekstrateritorial di masa depan, maka kau harus bersabar dan menunggu. Suku Harimau Ibel kuno, pasukan Raja Binatang Buas. Du Fei terdiam sejenak sebelum mengangguk pelan. Ia tahu dari pengalamannya sendiri bahwa yang terkuat adalah mereka yang mengandalkan usaha sendiri dan lingkungan tertentu. Karena Xiao Ran telah mengatur agar Xiao Yuanhu pergi ke sana, ia pasti punya alasan, dan kekhawatirannya sia-sia. Baiklah, mari kita bicarakan hal lain. Du Fei merenung cukup lama sebelum ekspresinya mengeras. Seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, hubunganku dengan klan Ibel ekstrateritorial bagaikan api dan air. Jika aku kembali ke benua Xuanwu, aku khawatir klan Ibel ekstrateritorial akan langsung memburuku. Karena itu, meningkatkan kekuatanku sangat penting bagiku. Apa pendapatmu tentang ini?
Meningkatkan efektivitas tempur Anda. Xiaoran menatap Du Fei dengan tatapan serius. Setelah beberapa saat, ia perlahan menggelengkan kepala dan mendesah, meskipun kau telah mencapai kesucian dalam alkimia dan seni bela diri, sebuah jalan yang bisa dibilang belum pernah terjadi sebelumnya dan tak tertandingi, ini juga membatasi kekuatanmu. Kecuali kau dapat mengambil langkah pertama itu dan memulai jalanmu sendiri, cara-cara biasa untuk memperkuat dirimu praktis mustahil. Apakah seperti dugaanku? Du Fei mengangkat bahu tak berdaya. Ia sendiri tidak yakin di level Sein mana ia berada, tetapi Du Fei juga mengerti bahwa saat ini, latihan yang sia-sia tidak akan membuatnya jauh lebih kuat. Namun, seharusnya bukan hal yang mustahil bagimu untuk menjadi lebih kuat. Xiaoran berpikir sejenak dan melanjutkan. Oh, apa maksudmu? Du Fei mengangkat alisnya. Selama ada cara, dia akan mencobanya. Cara pertama tentu saja dengan membiarkanmu mendapatkan pil Dewa Api yang asli. Ini adalah benda paling luar biasa kedua dalam daftar hari tahun baru surga dan bumi, tetapi benda ini ditinggalkan di dunia kuno oleh penguasa alam. Jika kau bisa mendapatkan benda ini, kekuatanmu pasti akan meningkat pesat. Kata Xiaoran serius. Kalau begitu, ayo kita ambil pil Dewa Api, kata Du Fei sambil tersenyum. Bagaimana bisa semudah itu? Xiaoran memutar matanya dan berkata, kau tahu, ada 8 pil palsu pil Dewa Api, yang masing-masing dikendalikan oleh 8 klan kuno. Dan untuk mendapatkan pil Dewa Api yang asli, tidak hanya butuh waktu, tetapi juga ke-8 pil palsu itu muncul bersamaan, sehingga ada kemungkinan seseorang memasuki kuil Dewa Alam yang legendaris. Tubuh asli pil Dewa Api tersembunyi di kuil Dewa Alam. Dan menurut legenda, kuil Dewa Alam adalah tempat penguasa alam berlatih secara tertutup di masa lalu. Ada kemungkinan besar warisan penguasa alam ada di sana. Siapapun yang bisa mendapatkannya akan menjadi penerus penguasa alam dan akan memikul tanggung jawab untuk melindungi kuil Dewa Alam ini sejak saat itu. Memegang sepotong langit dan bumi di tanganmu adalah sebuah tanggung jawab. Tempat sepenting ini tidak bisa dimasuki begitu saja. 8 klan kuno harus berkumpul. Lagi pula, bahkan jika 8 klan kuno berkumpul, jika satu klan tidak mau, memasuki kuil Dewa Alam ini akan tetap sangat sulit. Kau tahu, selama bertahun-tahun, masing-masing dari 8 klan kuno telah mengincar pil Dewa Api dan warisan penguasa alam. Namun, karena tidak ada satu klan pun yang sepenuhnya yakin, masalah pembukaan kuil Dewa Alam masih buntu hingga saat ini. Jadi, kau seharusnya mengerti betapa sulitnya mendapatkan pil Dewa Api, kan? Ini benar-benar sulit. Du Fei mengulurkan tangan dan menyentuh hidungnya. Ia hampir dibuat bingung oleh Xiao Bai, tetapi akhirnya ia berhasil. Untuk mendapatkan pil Dewa Api, ia tidak hanya harus mengumpulkan 8 klan kuno dan pergi ke kuil Keiji, tetapi ia juga harus merebut pil Dewa Api dari bawah hidung 8 klan kuno. Tingkat kesulitan ini sungguh terlalu menantang. Baguslah kau tahu betapa sulitnya itu. Jadi, kusarankan kau untuk melupakan pil Dewa Api untuk saat ini dan mencari hal yang lebih bisa diandalkan. Kata Xiaoran sambil tersenyum. Ada apa? Sutra Phoenix Surgawi Abadi. Xiaoran menghela napas sebelum melanjutkan perlahan, meskipun aku tidak tahu dari mana kau mendapatkannya, itu adalah senjata rahasia unik klan Phoenix Surgawi kuno. Dan karena kau telah mengolahnya hingga tingkat ini, kau cukup mumpuni. Konon, ketika seseorang mengolah Sutra Phoenix Surgawi Abadi hingga tingkat tertinggi, 9 pola cahaya Phoenix Surgawi muncul di permukaan tubuh. Dengan kekuatan pemersatu ini, kekuatan fisik murni saja dapat membuat seseorang tak terkalahkan di alam martial Sein. Namun, konon untuk mencapai tingkat ini, seseorang perlu mengunjungi tanah leluhur klan Phoenix Surgawi kuno dan memanggang api suci Phoenix Surgawi. Mengingat harga diri klan Phoenix Surgawi kuno, apalagi membiarkanmu terpanggang dalam api, mereka mungkin akan mengumpulkan seluruh kekuatan klan untuk menghancurkanmu jika mereka menemukan manusia biasa sepertimu telah mengolah Sutra Phoenix Surgawi Abadi. Meski begitu, untuk saat ini, jika kau ingin menjadi lebih kuat, inilah satu-satunya jalan yang tersisa. Sedangkan untuk pil Dewa Api, setelah kau mampu memanggang api suci Phoenix Surgawi, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk bergabung denganmu. Kau ingin aku mengurus sendiri suku Tianfeng kuno, dan ngomong-ngomong, pergi ke tanah leluhur mereka untuk membakar api suci Tianfeng, mengolah sutra abadi Tianfeng hingga tingkat tertinggi, lalu kembali hidup-hidup. Du Fei mengulurkan tangan dan menyentuh hidungnya, lalu berkata sambil tersenyum kecut. Apa kau tidak berani pergi? Bukankah kau sudah keluar masuk wilayah klan rubah kuno kita 3 kali dan membasmi 3 tokoh penting? Tanya Xiaoran ringan. Itu berbeda. Du Fei tersenyum getir. Kalau aku beraksi di sini, itu hanya bisa dianggap pertarungan lokal karena aku punya Dewa Agung sepertimu di belakangku.
Tapi kalau aku pergi ke klan Phoenix Langit Kuno untuk membuat masalah, dan mereka menyerang dengan seluruh klan mereka, meskipun mereka tidak bisa menghancurkanku, mereka seharusnya bisa memburuku sampai ke ujung bumi tanpa banyak kesulitan, kan? Jadi kamu takut, kata Xiaoran sambil tersenyum. Bukannya aku takut, hanya saja. Setelah beberapa saat, Du Fei menggertakkan giginya dan berkata, lupakan saja. Ayo kita pergi sekali saja. Aku ingin melihat sendiri betapa berbahayanya tanah leluhur suku Tianfeng kuno itu. Baguslah kau punya pemikiran seperti itu. Namun, aku harus mengurus urusan klan akhir-akhir ini dan tidak punya waktu untuk bepergian denganmu. Namun, jika kau ingin pergi, sebaiknya kau ingat bahwa sebisa mungkin jangan menyinggung orang-orang dari klan Tianfeng kuno. Klan ini adalah salah satu yang terbaik, bahkan di antara 8 klan kuno. Jika kau ingin membuka kuil alam di masa depan, akan sulit tanpa klan ini. Jika kau bisa menarik klan ini, mungkin di masa depan, kau akan memiliki kendali lebih besar dalam membuka kuil alam dan bersaing memperebutkan pil Dewa Api. Mengenai bagaimana semuanya harus dilakukan, pada akhirnya itu tergantung padamu. Xiaoran merenung sejenak sebelum memberikan perintah dengan sedikit ragu. Kau ingin aku memanggang api suci klan Phoenix Langit Kuno tanpa menyinggung klan Phoenix Langit Kuno? Du Fei hanya bisa menghela napas ketika mendengar ini. Bagaimanapun ia melihatnya, permintaan Xiaoran agak terlalu tinggi. Kalau tidak ada masalah, kalian bisa cari waktu untuk berangkat. Tapi, kalian harus cepat, karena waktu tersisa tidak banyak lagi sebelum pembukaan kuil dunia berikutnya. Kalau kalian berhasil, kita bertemu di depan kuil dunia. Xiaoran tersenyum, lalu melambaikan tangannya, melemparkan peta ke arah Du Fei, lalu berbalik dan pergi. Melihat pemandangan ini, Du Fei membentangkan peta dan melihatnya, lalu dia hanya bisa mendesah dalam hatinya. Xiaoran ini sedang mengantar tamu. Desir. Sebelum Du Fei dapat menyelesaikan desahannya, dia mendengar suara angin pecah, dan kemudian tombak yang dibalut api jatuh di depan Du Fei, tertancap di tanah dan berayun pelan. Perjalanan menuju klan Phoenix Langit Kuno panjang dan penuh bahaya. Sebaiknya aku kembalikan tombak kaisar api ini kepadamu. Suara Xiaoran datang dari jauh, dengan nada ringan dan tenang. Mendengar ini, Du Fei menghela napas lagi, tetapi tidak berkata apa-apa. Ia malah menyimpan tombak Kaisar Yan, lalu mengangkat kepalanya, pandangannya jatuh ke barat. Peta yang diberikan Xiaoran pasti benar, jadi tujuan selanjutnya adalah tanah leluhur suku Tianfeng kuno yang terletak di sisi barat dunia kuno. Soal apakah aku bisa menemukan tanah leluhur suku Tianfeng kuno dan memanggang api suci Tianfeng, itu tergantung kemampuanku sendiri. Namun, dilihat dari peta di tangannya atau sikap Xiaoran saat ini, perjalanan di depannya akan sulit. Namun, untuk terus menjadi lebih kuat, Du Fei tidak punya cara yang lebih baik saat ini. Ia hanya bisa menghibur diri, lalu setelah menghela napas, ia tidak menyapa Xiaoran, melainkan langsung meninggalkan tanah leluhur klan rubah kuno. Meskipun Xiaoran tidak mengatakannya secara eksplisit, Du Fei juga samar-samar merasakan bahwa meskipun kehadirannya yang kuat telah memungkinkan Xiaoran untuk berhasil naik ke posisi pemimpin klan, jika ia terus tinggal di tanah leluhur klan rubah ibel kuno, itu mungkin tidak selalu menjadi hal yang baik bagi Xiaoran. Mungkin beberapa suara lain telah muncul di dalam klan rubah ibel kuno dalam beberapa hari terakhir, itulah sebabnya Xiaoran memintanya untuk pergi saat ini. Namun, apapun yang terjadi, Du Fei yakin jika Xiaoran diberi waktu, ia akan mampu menyelesaikan masalah-masalah kecil di klan rubah ibel kuno dengan sempurna. Untuk pertemuan mereka berikutnya, ia berharap itu akan terjadi di kuil alam. Meskipun, pada saat ini, dia masih belum tahu di mana letak kuil dunia itu. Desir. Setelah merenung sejenak, Du Fei bergerak dan melesat ke angkasa dengan sangat mencolok. Di bawah tatapan mata anggota suku rubah ibel kuno yang tak terhitung jumlahnya, Du Fei langsung merobek sudut formasi pelindung suku rubah ibel kuno, lalu melesat keluar. Setelah Du Fei pergi, beberapa suara napas yang sedikit rileks terdengar dari tanah leluhur klan ibel rubah kuno. Bagaimanapun, Du Fei hanyalah manusia yang kuat. Meskipun dia begitu kuat sehingga semua orang di suku rubah ibel kuno takut padanya, ini bukanlah hal yang baik. Jika Du Fei juga anggota suku rubah ibel kuno, maka orang-orang ini mungkin hanya akan benar-benar menghormatinya. Namun, seorang manusia biasa mengalahkan 3 pembangkit tenaga puncak klan rubah ibel kuno berturut-turut, dan tetap tinggal di tanah leluhur klan rubah ibel kuno. Tindakan Du Fei membuat banyak orang dari klan rubah ibel kuno berpikir bahwa ia memiliki motif tersembunyi. Dan kekuatan Du Fei adalah alasan sebenarnya mengapa dia harus pergi sementara. Hamparan tanah yang luas, dengan bukit-bukit bergelombang yang menyerupai barisan pegunungan yang tak terputus.
Namun, yang paling menarik perhatian dari tempat ini adalah pepohonan raksasa kuno yang telah tumbuh entah berapa tahun lamanya. Pohon-pohon itu menyerupai puncak-puncak kecil, menjulang tinggi ke langit. Di bawah pepohonan purba ini terbentang hutan purba yang lebat. Di hutan ini, sesekali terdengar auman binatang buas, dan auman ini mengandung aura pembasmi yang tak terlukiskan. Tempat ini merupakan rumah leluhur klan Phoenix Langit Kuno, salah satu dari 8 klan kuno di dunia kuno. Di dunia kuno, tempat ini disebut Domain Phoenix. Karena klan Phoenix Langit Kuno dianggap sebagai klan teratas di antara 8 klan kuno, bahkan 7 klan lainnya tidak berani memasuki wilayah Phoenix klan Phoenix Langit Kuno sesuka hati. Meskipun tidak ada batasan atau formasi yang didirikan di tepi wilayah Phoenix, kekuatan klan Phoenix Langit Kuno berakar kuat di hati rakyat, dan tidak ada yang mau mengujinya dan melihat apa yang akan terjadi jika mereka membuat marah klan Phoenix Langit Kuno. Du Fei berdiri di tepi wilayah Phoenix dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, menatap pohon-pohon raksasa yang menjulang tinggi ke langit, matanya dipenuhi dengan ekspresi yang tak terpahami. Setelah perjalanan selama sebulan, Du Fei akhirnya meninggalkan tanah leluhur klan rubah kuno dan tiba di tepi Domain Phoenix. Dan ketika dia benar-benar berdiri di tepi Domain Phoenix, Du Fei sangat merasakan kekuatan klan ini, yang dianggap sebagai klan teratas di antara 8 klan kuno. Segala sesuatu di wilayah Phoenix ini tampaknya tetap sama sejak zaman kuno. Energi kuno yang terkandung di udara seolah memanggil tubuh Du Fei, membuat Du Fei tak kuasa menahan keinginan untuk memasuki area ini. Du Fei bukan manusia biasa, dan dia tahu persis betapa tidak disukainya dia di mata klan Phoenix Langit Kuno. Belum lagi dia pernah membasmi Phoenix Langit Kuno kerajaan di alam tersegel, fakta bahwa dia, sebagai manusia, telah mengolah sutra keabadian Phoenix Langit klan Phoenix Langit Kuno dan bahkan berniat merebut api suci Phoenix Langit mereka sudah cukup untuk membuat klan Phoenix Langit Kuno ingin melenyapkannya sesegera mungkin. Oleh karena itu, jika Du Fei benar-benar ingin memasuki wilayah Phoenix, dia harus berhati-hati dan waspada dalam segala hal yang dilakukannya, jika tidak, jika dia melakukan kesalahan, hasil akhirnya mungkin tidak terbayangkan. Setelah berdiri di tepi wilayah Phoenix dan merenung cukup lama, Du Fei akhirnya mendesah pelan. Xiao Bai sedang tertidur saat itu, dan ia sendirian tanpa seorang pun untuk diajak bicara. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, betapapun ia memikirkannya. Jadi, setelah beberapa saat, Du Fei menggertakkan giginya, lalu melangkah maju, dengan hati-hati menyerbu ke wilayah Phoenix, bergegas menuju tempat pohon-pohon kuno besar itu berada. Desir, sesaat kemudian, Du Fei mendarat di bawah sebuah pohon tua yang besar. Ketika ia mendongak, samar-samar ia melihat sebuah sarang burung yang dibangun dengan cabang-cabang tak dikenal di puncak pohon tua itu. Di atas sarang burung itu, terdapat cahaya api yang samar. Jelas, bagi klan Tianfeng kuno, api bagaikan udara yang dihirup manusia biasa. Api selalu dibutuhkan. Setelah menatap sarang burung di atas sejenak, Du Fei perlahan mengembuskan napas, lalu mengetukkan kakinya ringan di udara dan dengan hati-hati menggerakkan tubuhnya ke atas. Namun, ketika Du Fei mendekati sarang burung itu, dia tiba-tiba sedikit mengernyit, karena bau samar darah memenuhi udara, dan Du Fei cukup akrab dengan bau ini, yaitu bau darah burung Phoenix Langit Kuno. Sesuatu sedang terjadi. Du Fei bergerak hampir tanpa sadar dan bergegas menuju sarang burung itu. Ketika ia mendarat di sarang burung itu, ia melihat sekeliling dan kemudian sudut matanya sedikit berkedut. Sarang burung itu tampak seperti desa manusia biasa, dengan rumah-rumah dibangun di mana-mana. Namun, saat ini, jejak pertempuran terlihat di mana-mana di sarang burung itu, dan dilihat dari postur pertempurannya, jelas bahwa situasinya sepihak. Sebab, saat ini, tanah dipenuhi bangkai burung Phoenix Langit Purba. Beberapa di antaranya masih nyaris tak bisa mempertahankan kemanusiaannya, sementara yang lain telah tercabik-cabik, memperlihatkan tubuh mereka yang besar. Darah mewarnai sarang burung itu menjadi merah saat ini, memenuhi udara dengan bau darah. Melihat pemandangan ini, mata Du Fei sedikit berkedut. Klan Tianfeng kuno adalah salah satu klan teratas di antara 8 klan kuno. Itu adalah kekuatan super yang dapat mengguncang dunia kuno hanya dengan hentakan kakinya. Namun, hari ini, klan Phoenix Langit Kuno dibantai tepat di depan mata mereka. Meskipun ini mungkin cabang dari klan Phoenix Langit Kuno, bagi klan Phoenix Langit Kuno, hal semacam ini mungkin setara dengan menamparkan pemimpin klan mereka dan menamparnya dengan keras, bukan? Dengan pemikiran ini, Du Fei bergerak dan bersiap untuk pergi. Apapun yang terjadi di sini, tak diragukan lagi tempat ini adalah masalah besar. Jika ada yang tahu dia ada di sini, aku khawatir. Manusia, kau sungguh berani.
Kau tidak hanya berani memasuki wilayah klan Phoenix Langit Kunoku, tapi kau juga berani membantai rakyatku. Tepat saat Du Fei hendak pergi, ia tiba-tiba mendengar teriakan keras penuh amarah dan niat membasmi dari langit. Sesaat kemudian, sesosok tubuh yang diselimuti cahaya warna-warni muncul dari langit bagai pelangi, lalu tiba-tiba berjongkok di udara. Saat pandangannya tertuju pada mayat-mayat di tanah, tubuhnya tak kuasa menahan gemetar. Suas-huas-hua. Setelah sosok ini, puluhan sosok datang silih berganti dari langit. Ketika sosok-sosok ini tiba, pandangan mereka tertuju pada mayat-mayat di tanah. Sesaat kemudian, pandangan mereka beralih dan tertuju pada Du Fei. Jelas, menurut mereka, ini pasti dilakukan oleh Du Fei. Du Fei sedikit terkejut dengan kejadian mendadak ini. Setelah beberapa saat, ia menghela napas, tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Sungguh kebetulan, ia baru saja tiba di wilayah Phoenix ketika seseorang dari klan Langit Kuno Phoenix terbasmi. Ia baru mengetahui hal ini ketika seseorang dari klan Langit Kuno Phoenix menerima berita itu, muncul di sini, dan akhirnya menemukannya. Sama sekali tidak ada kebetulan seperti itu di dunia. Saat ini, Du Fei bisa merasakan aroma konspirasi yang kuat menyelimuti dirinya. Namun, perjalanan Du Fei sangat rahasia. Selain Xiaoran, tidak ada yang tahu keberadaannya. Du Fei sulit membayangkan siapa yang begitu cerdik merancangnya, menyebabkannya jatuh ke dalam perangkap seperti itu tepat setelah tiba di suku Tianfeng kuno. Mungkinkah itu benar-benar Xiaoran? Ketika Du Fei memikirkan hal ini, ia segera menyangkalnya. Sekalipun peta di tangannya diberikan oleh Xiaoran, ia pasti tidak akan bisa memprediksi rencana perjalanannya dengan akurat. Dan bagaimanapun aku memikirkannya, tampaknya sungguh tidak ada seorang pun yang dapat memperhitungkan aku dengan begitu cermatnya kecuali aku. Suas-huas-hua. Saat Du Fei menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, puluhan orang kuat dari klan Langit Phoenix kuno memelototinya, lalu bergerak dari segala arah, menghalangi jalan Du Fei. Pria yang muncul di awal juga perlahan mengangkat kepalanya. Pada saat ini, Du Fei menyadari bahwa pria ini tampaknya berusia sekitar 20 tahun, tetapi usia klan monster tidak dapat dinilai dari penampilannya. Wajah pria itu dipenuhi amarah saat ini, dan aura alam bela diri suci samar-samar terpancar darinya. Matanya terpaku pada Du Fei, dan niat membasminya membara. Melihat pemandangan pembasmian di sekitarnya, Du Fei mengangkat bahu sejenak, mendesah, lalu berkata, jika aku bilang sekarang bahwa aku tidak membasmi kalian, aku hanya kebetulan lewat, apa kau akan percaya? Pria terkemuka itu menatap Du Fei dan mencibir, apa katamu? Mendengar ini, Du Fei kembali tersenyum pahit dan berkata, aku sendiri tidak percaya. Tapi sayangnya, ini memang bukan perbuatanku. Percaya atau tidak, faktanya memang begitu. Aku sarankan kau segera menugaskan orang untuk mencari mereka. Pembasmi yang sebenarnya seharusnya tidak pergi jauh. Jika mereka lolos, bukan hanya orang-orangmu yang akan mati dengan penyesalan, tapi aku juga akan sangat tertekan. Melihat Du Fei tetap tenang dalam situasi seperti itu, beberapa anggota suku Tianfeng kuno saling memandang, dan sedikit kejutan dan ketidakpastian melintas di mata mereka. Sebagai salah satu dari 8 suku kuno, klan Phoenix Langit kuno tidak sepenuhnya terdiri dari para pecundang impulsif. Karena itu, setelah merenung sejenak, sang pemimpin melambaikan tangannya dan berkata, separuh dari kalian, keluarlah berpasangan dan jelajahi lingkungan sekitar untuk mencari petunjuk. Sedangkan kalian, manusia, lebih baik kalian berharap kami bisa menemukan petunjuk lain. Kalau tidak, kalian harus memberi penjelasan kepada klan kami tentang apa yang terjadi hari ini. Ya, mendengar ini, hampir separuh prajurit kuat dari klan Phoenix Langit kuno mengangguk pelan, lalu pergi secepat kilat, sementara hampir separuh sisanya masih mengawasi Du Fei. Jelas, selama Du Fei bergerak sedikit saja, mereka akan membasmi Du Fei tanpa ragu. Adegan seperti itu membuat Du Fei kembali tersenyum getir di dalam hatinya. Ia belum memikirkan cara untuk menghubungi klan Phoenix Langit kuno, tetapi ia tidak menyangka bahwa ia sekarang akan berhubungan dengan klan Phoenix Langit kuno dengan cara yang begitu merepotkan. Waktu berlalu dengan lambat, para anggota suku Tianfeng kuno tidak berniat mengumpulkan mayat anggota klan mereka. Sebaliknya, mata mereka tertuju pada Du Fei dengan waspada. Dalam situasi ini, bahkan dengan kekuatan Du Fei saat ini, ia merasakan sedikit sensasi geli di kulit kepalanya. Tentu saja, yang membuat Du Fei merasa berbahaya bukanlah anggota biasa dari suku Tianfeng kuno ini, tetapi pemimpinnya. Dalam persepsi Du Fei, kekuatan orang ini seharusnya sangat mengerikan, setidaknya pada tingkat yang sama dengan Mo Xuan dari klan Rubah Ibel kuno. Orang seperti itu muncul di hadapanku di saat yang begitu kebetulan. Bagaimanapun aku memperhitungkannya,
aku merasa aroma konspirasi dalam masalah ini terlalu kuat. Namun, Du Fei tidak melakukan hal yang aneh saat ini. Meskipun ia 100% yakin bisa lolos dari cengkeraman kelompok ini dengan caranya sendiri, Du Fei tahu jika ia lolos saat ini, tuduhan itu akan terukir selamanya di benaknya, dan ia tidak akan pernah bisa menghapusnya. Dalam situasi ini, ia bahkan tidak akan bisa menghangatkan diri dengan api suci. Masalah dan kesulitan terbesarnya adalah bagaimana menghadapi pengejaran klan Phoenix Langit Kuno. Suas-huas-hua. Setelah kedua belah pihak bersitegang cukup lama, anggota suku Tianfeng kuno yang diutus untuk mencari jejak lain juga kembali ke sini satu demi satu. Namun, dilihat dari ekspresi mereka, jelas mereka belum menemukan jejak lain. Ketika anggota terakhir klan Phoenix Langit Kuno kembali, sang pemimpin perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Du Fei sejenak sebelum berkata dengan tenang, "Manusia, bagaimana kau akan menjelaskan ini? Kami belum menemukan jejak mencurigakan lainnya dalam radius 100 mil. Bagaimana kalau aku masih bersikeras bahwa ini salah paham?" tanya Du Fei dengan tenang. Jika pihak lain juga tidak masuk akal dan ingin membasminya di sini, maka dia tidak akan tinggal diam dan menunggu kematian. Kalau begitu, hal terburuk yang bisa terjadi adalah membasmi semua orang di sini. Setelah mendengar Du Fei berbicara, pemimpin itu terdiam sejenak, lalu perlahan berkata, "Masalah ini memang agak membingungkan. Kau manusia tanpa dendam, tapi kau membasmi begitu banyak anggota klan Tianfeng kunoku. Ini sungguh sulit dipahami. Namun, tidak bisa memahaminya bukan berarti kau tidak curiga. Sebaliknya, kaulah yang paling mencurigakan. Jadi, meskipun aku tidak akan membasmimu saat itu juga, kau harus menemani kami kembali ke tanah leluhur klanku. Di sana, benar dan salah akan diadili. Jika kami salah paham padamu, aku, Feng Hao, akan bertanggung jawab atas dirimu. Namun, jika ini benar-benar ulahmu, maka aku pasti akan membuatmu menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian." Bawa aku kembali ke tanah leluhurku. Mendengar ini, Du Fei terdiam sejenak, tetapi jantungnya berdebar kencang. Sakit kepala terbesarnya adalah menemukan cara untuk memasuki tanah leluhur klan Tianfeng kuno, tetapi sekarang ia dibawa kembali. Meskipun ini akan merepotkan dan bahkan bisa dibilang pengalaman yang hampir mati, sepertinya ide yang cukup bagus. Lagi pula, siapapun yang berkomplot melawannya, jika dia berbalik melawan klan Phoenix Langit Kuno, semuanya akan berakhir. Jadi, dari level manapun, mengikuti Feng Hao kembali tampaknya menjadi pilihan terbaik, bukan yang lain. Memikirkan hal ini, Du Fei menghela napas pelan, menatap Feng Hao, lalu mengangguk pelan, dan berkata, "Karena kau tidak langsung menyimpulkan bahwa akulah pembasminya, baiklah. Aku akan kembali ke tanah leluhur klan Tianfeng kuno bersamamu untuk menjelaskan dengan jelas bahwa masalah ini memang bukan salahku, Du Fei." "Semoga saja begitu." Feng Hao menatap Du Fei dalam-dalam, lalu tatapannya tertuju pada mayat-mayat yang berserakan di tanah. Setelah sekian lama, ia menghela napas dan berkata, "Bawa mayat-mayat itu kembali. Juga, kirim pesan ke setiap klan cabang untuk waspada. Jika kalian menemukan sesuatu yang mencurigakan, segera laporkan." Ya, mendengar ini, para anggota klan Phoenix Langit Kuno merespons serempak. Pada saat itu, masing-masing dari mereka memiliki pembagian tugas masing-masing. Beberapa dari mereka dengan cepat mengumpulkan mayat-mayat, sementara yang lain menghancurkan jimat giok, jelas untuk menyampaikan perintah Feng Hao. Du Fei berdiri di sana, menyaksikan pemandangan ini, merasa menyesal. Klan Phoenix Langit Kuno ini jelas berbeda dari klan Rubah Ibel Kuno. Seharusnya tidak ada perbedaan antara garis keturunan hitam dan putih di dalam klan. Terlebih lagi, jelas bahwa Feng Hao memegang posisi yang sangat tinggi di dalam klan Phoenix Langit Kuno. Jika dia ingin membersihkan namanya, dia mungkin perlu melakukan beberapa tindakan terhadapnya. Namun, saat ini, pengetahuanku mengenai klan Phoenix Langit Kuno masih terlalu sedikit, jadi lebih baik tidak bertindak gegabah. Setelah semuanya beres, tatapan acuh tak acuh Feng Hao kembali tertuju pada Du Fei. Setelah beberapa saat, ia perlahan berkata, "Manusia, apakah kau akan pergi sendiri selanjutnya, atau kau ingin kami ikut?" Mendengar ini, Du Fei menyentuh hidungnya dan berkata, "Lebih baik aku pergi sendiri." "Oke, tapi kalau kau mencoba kabur di tengah jalan, jangan salahkan aku, Feng Hao, karena tidak memperingatkanmu. Ayo pergi," kata Feng Hao, lalu melambaikan tangan dan memimpin jalan, melesat jauh ke dalam wilayah Phoenix. Saat Feng Hao berangkat, anggota klan Phoenix Langit Kuno lainnya terus menatap Du Fei dengan waspada, jelas berniat mengawasinya. Melihat pemandangan ini, Du Fei hanya bisa menggelengkan kepalanya pelan. Ia tidak banyak bicara, hanya bergerak,
dan di bawah pengawasan ketat klan Tianfeng kuno, ia mengikuti Feng Hao menuju tanah leluhur klan Tianfeng kuno. Wilayah Phoenix klan Phoenix Langit kuno sangat luas, pada dasarnya terdiri dari bukit-bukit tak berujung dan pepohonan raksasa yang menjulang tinggi. Saat Du Fei dan rombongannya menyelam lebih dalam, Du Fei melihat bahwa di kedalaman wilayah Phoenix ini, dari waktu ke waktu mereka dapat melihat beberapa api berwarna-warni menyala di udara, dan di dalam api tersebut, samar-samar terasa fluktuasi yang sangat mengerikan menyebar. Jelas, di antara api berwarna-warni ini, terdapat orang-orang kuat dari klan Phoenix Langit kuno yang sedang berlatih. Mengingat status Du Fei saat ini, wajar saja jika tidak ada anggota klan Tianfeng kuno yang berbaik hati menunjukkan pemandangan kepadanya atau menjelaskan siapa orang-orang yang berlatih di dalam api warna-warni itu. Orang-orang ini hanya mengawasi Du Fei dengan waspada, dan ketika Du Fei menunjukkan minat yang berlebihan pada sesuatu, ia akan diperingatkan. Situasi ini membuat Du Fei cukup tertekan, tetapi dia juga tahu identitasnya saat ini, jadi dia tidak memiliki konflik apapun dengan anggota klan Tianfeng kuno ini. Bepergian dengan kecepatan yang begitu tinggi, kelompok itu akhirnya tiba di kedalaman wilayah Phoenix. Di bagian terdalam wilayah Phoenix, 9 pohon raksasa purba, bagaikan pegunungan yang luas, menjulang tinggi ke angkasa. Dan di puncak ke-9 pohon raksasa ini, berdiri istana-istana kuno yang megah. Pada saat yang sama, 7 aliran api berwarna-warni, bagaikan sungai, perlahan mengalir di langit, mengitari 9 pohon yang menjulang tinggi. Di dalam aliran api ini, Du Fei bisa merasakan riak yang mendebarkan. Jelas, aliran api ini bukan hal biasa. Du Fei bahkan menduga bahwa ketujuh aliran api ini adalah penjaga klan Phoenix Langit kuno. Dan tempat ini jelas merupakan tanah leluhur klan Tianfeng kuno. Setelah tiba di tanah leluhur ini, Feng Hao dan yang lainnya jelas lebih berhati-hati. Orang-orang yang awalnya agak jauh dari Du Fei kini bergerak mendekati Du Fei, jelas takut Du Fei akan melakukan sesuatu yang tidak perlu di tempat sepenting itu. Namun, Du Fei tidak akan sebodoh itu untuk main-main di tanah leluhur orang lain. Lagi pula, sejak tiba di tanah leluhur ini, ia merasakan aura yang pekat dan mendominasi terpancar dari aula-aula kuno tak berujung di udara. Klan Phoenix Langit kuno dikenal sebagai salah satu yang terkuat dari 8 klan kuno karena suatu alasan. Dilihat dari aura kuat yang dirasakan Du Fei, warisan klan Phoenix Langit kuno jauh lebih dalam daripada klan Rubah Ibel kuno. Pertahanan tanah leluhur klan Tianfeng kuno sangat ketat. Di bawah kepemimpinan Feng Hao, Du Fei diinterogasi beberapa kali sebelum akhirnya mencapai puncak kanopi pohon dan resmi memasuki tanah leluhur klan Tianfeng kuno. Sesampainya di tempat ini, Du Fei baru menyadari bahwa tanah leluhur klan Tianfeng kuno bagaikan pulau raksasa yang melayang di udara. Pulau-pulau di atasnya menjulang, dan pulau-pulau itu terhubung satu sama lain oleh cabang-cabang raksasa dan kuno. Dari sudut pandang manapun, tempat ini seperti negeri dongeng di bumi. Du Fei mendesah dalam hati, menyadari bahwa ia datang bukan sebagai tamu, melainkan dibawa dengan kecurigaan. Di tempat seperti ini, bahkan dengan caranya sendiri, ia harus sangat berhati-hati. Kalau tidak, apalagi mencoba membakar api Phoenix suci, akan sangat beruntung jika ia tidak dilahap hidup-hidup oleh anggota suku Phoenix kuno ini. Aku sudah memberitahu para pemimpin klan tentang situasimu sebelum aku kembali. Aku belum bisa memutuskan apa yang harus kulakukan denganmu, tapi aku akan menyediakan tempat tinggal untukmu untuk sementara. Kuharap kau mengerti situasimu dan tidak mencari kematian. Feng Hao menatap Du Fei dan berbicara dengan nada dingin. Pembuangan mendengar ini, Du Fei mengerutkan kening. Apakah ini membenarkan kecurigaanku? Tentu saja, klan kami akan memberimu kesempatan untuk menjelaskan, tapi... Feng Hao berhenti bicara saat itu. Ia malah melambaikan tangan dan menuntun Du Fei, yang sedang dikawal, menuju sudut tanah leluhur. Di bawah pengawalan Feng Hao dan rombongannya, Du Fei tidak punya alasan untuk melawan saat ini. Ia hanya bisa mengikuti Feng Hao perlahan sambil mengamati tanah leluhur klan Tianfeng kuno dengan penuh minat. Namun, setelah berjalan beberapa saat, Du Fei melihat tubuh Feng Hao menegang, lalu perlahan mengangkat kepalanya dan tatapannya jatuh ke depan. Di sana, tampak beberapa sosok berjalan perlahan ke arahnya. Melihat pemandangan ini, Du Fei mengangkat kepalanya dengan sedikit minat dan perlahan melihat ke atas. Kemudian mereka melihat seorang pria berjubah brokat warna-warni berdiri di depan beberapa sosok itu. Pria itu tampak sedikit lebih muda dari Feng Hao, dan wajahnya cukup tampan, tetapi entah mengapa, wajahnya memberi kesan feminin. Ada senyum tipis di wajahnya, tetapi bagaimanapun orang melihatnya, senyum ini tidak menunjukkan kesan ramah. Sebaliknya, ada sedikit rasa dingin yang terpancar di dalamnya.
Mata Du Fei tertuju pada pria ini, pupil matanya sedikit mengecil. Ia bisa merasakan aura yang sangat kuat dari pria berjubah brokat warna-warni ini, bahkan lebih kuat daripada Feng Hao di hadapan Du Fei. Fondasi klan Tianfeng kuno ini sungguh begitu kuat hingga tak terbayangkan. Memikirkan hal ini, Du Fei melirik Feng Hao, yang tampak sedikit tidak nyaman saat ini, dengan sedikit geli, lalu menatap pria penuh warna yang berjalan perlahan ke arahnya, dengan beberapa pikiran samar di benaknya. Haha, apa saudara Feng Hao sudah kembali konon, saudara Feng Hao sedang tur untuk memeriksa berbagai klan cabang. Kok dia kembali secepat ini? Pria berjubah brokat warna-warni itu berjalan mendekat, menunjukkan senyum lembut ke arah Feng Hao, dan berbicara dengan lembut. Feng Hao tersenyum mendengar ini, lalu mengangguk dan membungkuk hormat, berkata, saya memang pergi bertamasya ke berbagai klan kali ini, tetapi saya bertemu seorang teman, jadi saya membawanya kembali, Tuan Muda Jiu Feng. Oh, apakah ini teman manusia? Pria penuh warna yang dikenal sebagai Tuan Muda Sembilan Phoenix melirik Du Fei dan tersenyum lembut. Karena teman ini telah datang ke klan Phoenix Langit kuno saya, dia harus melihat-lihat baik-baik. Tanah leluhur klan Phoenix Langit kuno saya dikenal sebagai yang tertua dari 8 klan kuno. Saya yakin itu tidak akan menyinggung tamu terhormat Anda. Du Fei menatap Jiu Feng yang terkekeh dan mengangguk sambil tersenyum, tetapi ketika ia menurunkan pandangannya, senyum tipis terpancar di matanya. Tampaknya klan Tianfeng kuno bukanlah entitas monolitik. Akan tetapi, orang di hadapanku ini jelas bukan orang yang mudah untuk dihadapi. Ketika Feng Hao melihat Jiu Feng begitu sopan kepada Du Fei, ekspresinya sedikit berubah. Ia jelas tidak mengerti mengapa Jiu Feng tiba-tiba bersikap begitu sopan berdasarkan pemahamannya tentangnya. Aku ingin tahu siapa nama saudara manusia ini, kata Jiu Feng sambil tersenyum. Namaku Du Fei. Melihat lawan bicaranya berbicara seperti ini, Du Fei tahu tidak perlu menyembunyikan apapun, jadi dia berbicara dengan ringan. Hehe, seperti kata pepatah, pengunjung adalah tamu. Saudara Du Fei, silakan kunjungi klanku. Kalau ada apa-apa, datang saja padaku. Jiu Feng mengamati Du Fei dari atas ke bawah dengan saksama sebelum berbicara dengan ramah. Du Fei tersenyum lagi, tetapi ia langsung menganggap Jiu Feng ini berbahaya. Meskipun ia tidak tahu persis siapa Jiu Feng ini, dari sikap Feng Hao terhadapnya, jelas terlihat bahwa ia pastilah seorang tokoh penting di klan Tianfeng kuno. Du Fei tidak percaya bahwa seseorang setinggi dirinya tidak mengerti mengapa ia dibawa kembali ke klan. Dan mengetahui hal ini, ia tetap bersikap seperti ini, yang tak terbantahkan. Orang-orang dari klan Phoenix Langit kuno ini sungguh tidak mudah untuk dihadapi. Tuan Muda Jiu Feng, kami masih ada urusan lain, jadi kami pergi dulu. Feng Hao jelas tidak ingin Du Fei dan Jiu Feng terus mengobrol, jadi dia hanya mengucapkan sepatah kata sopan, memberi isyarat mengundang Du Fei, lalu segera membawa Du Fei pergi. Du Fei tidak mencari masalah dengan Feng Hao saat ini, dan segera mengikutinya. Namun, sebelum pergi, ia kembali menatap Jiu Feng, dan secercah kesungguhan melintas di matanya. Tuan Muda Jiu Feng tampaknya tidak merasakan apapun tentang perilaku Feng Hao. Ia hanya memiringkan kepalanya sedikit dan melihat sosok Du Fei, Feng Hao, dan yang lainnya pergi. Senyum di sudut mulutnya semakin menggoda. Tuan Muda Jiu Feng, Du Fei ini pastilah prajurit manusia yang dilaporkan Feng Hao hari itu, yang mengatakan bahwa dia dicurigai membasmi hampir 100 anggota klan kita. Seseorang di belakang Tuan Muda Jiu Feng terus berbicara dengan suara rendah. Mendengar ini, Tuan Muda Jiu Feng tersenyum dan berkata lembut, tentu saja aku tahu ini. Tapi, untuk hal seperti ini, lebih baik berpura-pura tidak tahu. Dan Du Fei itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Siapa yang berani datang ke tanah leluhur klan Tianfeng kuno kita tanpa ragu terlebih lagi, dia dituduh melakukan kejahatan keji. Jadi, jika kita bisa memanfaatkan orang ini dengan baik, hehe. Tuan Muda Jiu Feng bijaksana. Mendengar ini, orang-orang di belakangnya tampak mengerti sesuatu. Mereka semua membungkuk sedikit bersamaan dan berbicara dengan hormat. Seolah tidak mendengar suara orang-orang ini sama sekali, Jiu Feng hanya mengangguk santai, lalu tatapannya tertuju pada tempat di depannya dengan penuh minat. Di sana, sosok Du Fei dan kelompoknya telah menghilang sepenuhnya. Ini tempat tinggal sementara kalian. Aku akan mengatur orang-orang kuatku untuk mengurus kehidupan sehari-hari kalian. Jika kalian butuh sesuatu, jangan ragu untuk bertanya. Setidaknya, tidak akan ada yang melakukan apapun kepada kalian sebelum pertemuan klan berikutnya. Di sebuah pulau kecil dengan radius sekitar puluhan meter di tepi tanah leluhur klan Tianfeng kuno, terdapat sebuah paviliun yang cukup elegan. Saat ini, Du Fei dan Feng Hao sedang berdiri di paviliun tersebut.
Ekspresi Feng Hao sedikit muram. Setelah memberi perintah pada Du Fei, ia berbalik dan bersiap untuk pergi. Ia jelas melihat Du Fei tampaknya tidak ingin melarikan diri. Tidak ada lagi yang ingin kau katakan padaku. Du Fei menatap Feng Hao yang tampaknya hendak pergi, lalu duduk di kursi di aula yang elegan. Kemudian, ia memiringkan kepalanya dan berbicara perlahan dengan sedikit tertarik. Mendengar ini, tubuh Feng Hao tampak sedikit gemetar. Setelah beberapa saat, ia berbalik, menatap Du Fei dengan dingin, dan berkata, Du Fei, apa maksudmu? Aku tidak bermaksud apa-apa. Du Fei mengangkat bahu. Hanya saja, melihat situasi saat ini, sepertinya selain dirimu, anggota klan Phoenix Langit Kuno lainnya tidak menganggapku sebagai orang berdosa. Masalah ini sungguh menarik. Du Fei mengetuk sandaran tangan kursi dengan santai, menatap Feng Hao sambil tersenyum. Mendengar ini, ekspresi Feng Hao sedikit muram. Setelah beberapa saat, ia mencibir, Du Fei, kau juga bukan orang biasa. Bagaimana mungkin kau tidak melihatnya aku membawamu kembali untuk urusan resmi? Sedangkan untuk Jiu Feng, kusarankan kau, jika kau masih ingin menghilangkan kecurigaanmu dan membiarkan klan Phoenix Langit Kuno tetap hidup, maka hal terbaik yang harus dilakukan adalah menjaga jarak darinya. Setelah selesai berbicara, Feng Hao mendengus dingin lagi, lalu melambaikan tangannya dan melangkah keluar aula, sosoknya menghilang dalam sekejap. Melihat Feng Hao yang menghilang, Du Fei tersenyum lembut. Setelah beberapa saat, ia menutup matanya dan mulai berpikir. Tentu saja, Du Fei tidak akan menyukai Jiu Feng hanya karena gesturnya. Dia tahu betul tujuan perjalanan ini membersihkan namanya hanyalah alasan. Yang sebenarnya ingin dia lakukan adalah menemukan api Phoenix suci milik klan Phoenix kuno dan menggunakannya untuk menghangatkan dirinya. Selebihnya hanya soal mengikuti arus. Meskipun dia tidak tahu konflik kepentingan apa yang ada antara Feng Hao dan Jiu Feng, atau apa yang sedang mereka rencanakan, selama mereka bersedia menargetkannya, maka itu akan menjadi hal yang baik. Du Fei belum menemukan terobosan dalam masalah klan Phoenix Langit Kuno, jadi dia tidak mengambil inisiatif. Namun, sekarang setelah situasinya membaik, mungkin mengambil tindakan di waktu yang tepat adalah pilihan terbaik. Memikirkan hal ini, senyum tipis muncul di wajah Du Fei. Apapun yang terjadi, setidaknya dia tidak bisa bertindak gegabah saat ini. Lagi pula, di tempat seperti ini, dia tidak punya banyak hal lain, yang paling dia miliki hanyalah waktu. Apapun yang Jiu Feng ingin lakukan, atau apapun yang orang lain ingin lakukan, setidaknya sebelum apa yang disebut pertemuan klan, seseorang akan datang untuk bernegosiasi dengannya. Dan yang harus ia lakukan sangat sederhana, yaitu menunggu orang itu muncul. Dengan pemikiran ini, Du Fei merasa cukup baik selama beberapa hari berikutnya. Mungkin karena kata-kata Jiu Feng atau tindakan Feng Hao yang disengaja, tidak ada yang mengganggu Du Fei kali ini. Du Fei sesekali berkeliaran di sekitar area tersebut, dan meskipun ia bisa merasakan seseorang mengawasinya dari balik bayangan, tidak ada yang keluar untuk menghentikannya. Jadi, selama beberapa hari terakhir, Du Fei bersenang-senang di tanah leluhur suku Tian Feng kuno. Selain itu, Du Fei juga cukup sadar diri dan tidak akan pernah pergi ke tempat yang tidak seharusnya. Caranya bertindak seolah-olah ia berteriak kepada banyak orang, apa kalian tidak mencariku, apa kalian tidak mencariku, ayo. Ayo. Mungkin dalam situasi ini, mereka yang memiliki ide orang lain adalah yang paling menyakitkan. Di halaman yang tenang, Du Fei bersandar di kursi batu, perlahan menyesap teh hangat di cangkirnya. Harus diakui, Feng Hao telah merawat Du Fei dengan baik akhir-akhir ini. Setidaknya ia tidak terlalu pelit dengan barang-barang berharga ini, tetapi ia memberikan sebagian besarnya kepada Du Fei, membiarkannya menikmatinya sesuka hati. Dalam keadaan seperti itu, kehidupan Du Fei menjadi semakin nyaman. Namun, Du Fei ternyata tidak bodoh. Dalam kondisi nyaman ini, ia samar-samar bisa merasakan atmosfer aneh di antara suku Tian Feng kuno. Meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi pada akhirnya, keberadaan atmosfer ini membuat Du Fei merasa lebih baik. Ini kacau, kalau klan Tian Feng kuno stabil, bagaimana mungkin aku punya kesempatan ikut campur sesuka hati? Saat Du Fei sedang asyik berpikir, alisnya tiba-tiba terangkat sedikit, dan tatapannya tertuju pada bayangan semak di luar halaman. Setelah beberapa saat, Du Fei tersenyum dan berkata, karena teman dari klan Phoenix Langit Kuno ini ada di sini, mengapa tidak menunjukkan diri lagi pula? Ini wilayah klan Phoenix Langit Kuno milikmu. Tidak ada gunanya bersikap sopan kepadaku di sini. Haha, Tuan Du Fei benar-benar punya penglihatan yang bagus. Aku mengagumimu. Sesaat setelah Du Fei membuka mulutnya,
dia mendengar suara tawa kecil, lalu melihat sesosok berjubah putih muncul dari balik bayangan semak-semak, lalu mendarat di halaman, sambil membungkuk sedikit pada Du Fei. Pria itu tampak berusia sekitar 20 tahun, tampan, tetapi dengan raut wajah lelah yang samar, seolah-olah sudah lama tidak tidur. Ia muncul di halaman dan tersenyum lembut kepada Du Fei. Saat melihat orang ini, pupil mata Du Fei sedikit mengecil. Meskipun ini pertama kalinya dia melihat orang ini dan dia tidak tahu dari mana asalnya, aura yang tersembunyi di tubuhnya begitu mengerikan sehingga dia mungkin setara dengan Jiu Feng, kan? Saya selalu berpikir kekuatan saya cukup baik, tetapi sekarang tampaknya fondasi klan Tian Feng kuno begitu mengerikan hingga tidak terbayangkan. Kau belum meminta saranku. Setelah mendesah dalam hati, Du Fei berdiri dan membungkuk kepada tamu itu. Saya Feng Lin, dari klan Phoenix Langit Kuno. Pria itu membungkuk dan berkata dengan sedikit malu, saya dianggap sebagai salah satu tuan muda di klan saya. Salah satu tuan muda mendengar ini, Du Fei tersenyum diam-diam. Kalau tidak salah ingat, Jiu Feng yang berinisiatif datang menemuiku hari itu juga salah satu yang disebut tuan muda, kan? Wah, Tuan Du Fei memang punya penglihatan yang tajam. Feng Lin mengangguk sambil tersenyum, lalu duduk di hadapan Du Fei tanpa ragu, lalu melanjutkan, ngomong-ngomong, Tuan Du Fei tidak tahu apa arti tuan muda dari klan Tian Feng kunoku, kan? Di klan Tian Feng kunoku, hanya anggota keluarga kerajaan yang bisa menjadi pemimpin tertinggi klan. Dalam bahasa orang luar, merekalah yang disebut pemimpin klan. Namun, tidak semua anggota keluarga kerajaan bisa menjadi pemimpin tertinggi. Hanya mereka yang diakui oleh lebih dari separuh tetua klan dan memiliki kualifikasi sebagai tuan muda yang bisa menjadi pemimpin tertinggi. Dan klan Tian Feng kunoku saat ini memiliki dua tuan muda, satu adalah aku, dan yang lainnya adalah Jiu Feng. Dua tuan muda posisi tertinggi mendengar ini, Du Fei tersenyum pahit, Tuan muda Feng Lin, jangan bilang alasan Anda datang kepada saya hari ini adalah untuk meminta saya membantu Anda naik ke posisi tertinggi, kan? Tentu saja tidak, Feng Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, pemimpin tertinggi klan kita masih hidup dan sehat, jadi mengapa dia perlu merebut posisi tertinggi? Aku datang kepadamu hari ini karena masalahmu. Urusanku. Du Fei mengerutkan kening mendengarnya. Karena klanmu dibasmi hari itu, apa kau di sini untuk meminta hukuman? Tentu saja tidak, kata Feng Lin, ekspresinya agak canggung. Setelah ragu sejenak, ia melanjutkan, sebenarnya, saya juga berada di tepi wilayah Phoenix hari itu. Karena itu, saya tahu bahwa Anda, Tuan Du Fei, bukanlah pembasminya. Apa? Mendengar ini, bahkan Du Fei, yang biasanya tenang, tak kuasa menahan diri untuk tidak bergidik. Sesaat kemudian, ia menatap Feng Lin dengan ekspresi aneh dan melanjutkan, kau tak akan bilang kau melihat seseorang melakukan pembasmian, atau kau pembasminya, kan? Aku benar-benar tidak melihat pembasminya, dan pembasminya mungkin aku, desah Feng Lin. Apa maksudmu? Du Fei mengerutkan kening, samar-samar mencium bau masalah yang sangat besar. Jika Tuan Du Fei tidak muncul hari itu, akulah tawanannya sekarang. Apakah kau mengerti maksudku, Tuan Du Fei? Kata Feng Lin dengan nada meminta maaf. Apa? Du Fei sedikit terkejut setelah mendengar ini, lalu sesaat kemudian ia tersenyum kecut dan berkata, begitu. Aku penasaran kenapa semuanya begitu kebetulan. Sekarang sepertinya ini semua konspirasi melawanmu, kan hanya saja aku, Du Fei, kurang beruntung, jadi akhirnya begini, dan akulah yang disalahkan untukmu. Tuan Du Fei, tolong jangan katakan itu. Setidaknya, saya jelas tidak ingin Anda disalahkan. Feng Lin tersenyum canggung. Tapi, beraninya kau bilang kau tidak menggunakan trik apapun setelah menemukanku? Kalau tidak, bagaimana mungkin semuanya begitu kebetulan? Du Fei menatap Feng Lin dan mencibir. Baiklah, Feng Lin tampak malu, dan setelah beberapa saat, ia membungkuk lagi dan berkata, karena Tuan Du Fei sudah bicara tentang masalah ini, sungguh hina jika saya menutupinya lagi. Saya memang yang menyalakan api hari itu, jadi Tuan Du Fei segera diidentifikasi sebagai pembasminya. Namun, saya tidak punya pilihan lain, jadi saya harap Tuan Du Fei mengerti. Perlukah? Du Fei mencibir. Kalau perlu, kau boleh keluar dan menjadi saksi di pertemuan klanmu. Masalah ini tidak sesederhana itu. Ekspresi Feng Lin menjadi sedikit lebih serius. Ia melihat sekeliling dengan hati-hati sejenak sebelum melanjutkan, kalau tidak salah, insiden ini awalnya dilancarkan oleh Jiu Feng terhadap saya. Hanya karena kemunculan Anda, Tuan Du Fei, saya pasti akan terjerumus ke dalam situasi yang tak terelakkan. Karena itu, membersihkan nama Tuan Du Fei mungkin bukan masalah yang mudah. Jika kita benar-benar ingin melakukannya, kita membutuhkan kerja sama kita berdua. Mendengar ini,
Du Fei mengangguk, lalu menatap Feng Lin dengan senyum tipis, seolah-olah sedang menatap orang bodoh. Setelah beberapa saat, ia tersenyum tipis dan berkata, "Kau pikir aku bodoh, kan?" Feng Lin tersenyum canggung lagi. Tentu saja, setelah konspirasi pertama Jiu Feng melawanmu gagal, pasti akan ada yang kedua dan ketiga kalinya. Aku hanya kecelakaan, jadi Jiu Feng tidak akan terlalu menggangguku. Karena itu, meskipun aku datang ke klan Phoenix Langit Kuno kali ini, mungkin itu hanya formalitas. Tidak ada yang akan benar-benar melakukan apapun padaku. Bahkan, aku bisa pergi kapan saja jika aku mau. Du Fei berkata sambil tersenyum, tapi kau tidak bisa melakukan itu. Jika aku pergi, secepatnya, aku yakin Jiu Feng akan terus mencari cara untuk membuatmu sangat tidak nyaman. Jadi, kali ini kau datang untuk berdiskusi denganku, secara nominal untuk membersihkan namaku, tetapi sebenarnya, kau ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk bekerja sama denganku dan menyeret Jiu Feng ke dalam air bersama-sama, kan? Karena Tuan Du Fei sudah menebaknya, aku tak perlu menyembunyikannya. Feng Lin mengangguk. Jiu Feng adalah orang yang licik, dan dia mendapat dukungan dari sebagian besar tetua klan. Aku bukan tandingannya dalam hal konspirasi dan rencana licik. Itulah sebabnya selama bertahun-tahun, aku semakin terdesak di bawah tekanannya. Kali ini, kesalahannya adalah kesempatan terbaikku, jadi aku tak ingin melewatkannya. Ide bagus. Kau tahu cara memanfaatkan peluang dan meraih masa depan cerah. Du Fei tersenyum. Tapi apa hubungannya ini denganku? Aku hanya ingin membersihkan namaku dan pergi. Jadi, ini tidak ada hubungannya denganku, kan? Sayangnya tidak. Feng Lin menatap Du Fei sejenak dan tersenyum. Meskipun aku tidak yakin dengan kekuatanmu, Tuan Du Fei, bahkan aku merasa sedikit berbahaya di hadapanmu. Jika bukan karena kemauanmu sendiri, Feng Hao, meskipun orang itu cukup kuat, bagaimana mungkin dia bisa membawa Tuan Du Fei kembali? Karena Tuan Du Fei kembali tanpa perlawanan dan selalu bersikap acuh tak acuh, jelas bahwa Tuan Du Fei pasti memiliki sesuatu untuk diminta dariku di klan Phoenix Langit Kuno. Kalau begitu, Tuan Du Fei mungkin juga mengajukan persyaratannya secara langsung. Mungkin ada ruang untuk kerjasama di antara kita, kan? Mendengar ini, Du Fei mengerutkan bibirnya. Rupanya, Feng Lin memang orang yang cerdas. Dia sebenarnya menyimpulkan dari detail ini bahwa dia datang ke klan Phoenix Langit Kuno ini untuk alasan lain. Namun, kau saja bisa melihatnya, bagaimana mungkin Jiu Feng tidak melihatnya? Kekuatan dan rencananya jauh lebih kuat darimu. Kenapa aku tidak boleh bekerja sama dengannya? Tapi denganmu? Du Fei menatap Feng Lin sejenak sebelum berkata dengan nada ringan. Sangat sederhana, karena dia terlalu kuat. Jadi, meskipun dia bekerja sama denganmu, dia hanya bisa memanfaatkanmu. Bahkan setelah berhasil, kau akan tetap celaka dan aku akan dirugikan. Jika kau bisa membantuku, aku pasti akan menyetujui syaratmu. Siapa yang bisa dipercaya? Kurasa Tuan Du Fei pasti punya ide, kan? Feng Lin menatap Du Fei dengan serius. Mendengar ini, Du Fei tersenyum, lalu menggelengkan kepalanya sejenak dan berkata, karena semuanya sudah sampai pada titik ini, maka aku tidak perlu menyembunyikan apapun. Namun, bisakah kau menyetujui syaratku? Tatapan Feng Lin jatuh pada Du Fei. Setelah beberapa saat, ia terkekeh dan berkata dengan tenang, Tuan Du Fei, bicaralah. Bagaimanapun, saya adalah salah satu tuan muda dari klan Phoenix Langit Kuno. Meskipun kekuatan yang saya kendalikan saat ini tidak sebesar 9 Phoenix, seharusnya tidak sulit bagi saya untuk memenuhi kebudewa Tuan Du Fei. Benarkah? Mendengar ini, Du Fei tersenyum. Bagus sekali, syaratku sangat sederhana. Selama kau bisa mengatur agar aku memanggang api Phoenix suci, maka aku akan berdiri di pihakmu. Apa ruginya? Api suci Tian-Tian Phoenix. Senyum Feng Lin tiba-tiba membeku pada saat ini, kemudian matanya berkedut sedikit, dan ekspresi terkejut muncul di wajah tampannya. Setelah menatap Du Fei cukup lama, Feng Lin akhirnya tersadar dan berkata dengan suara lirih, Tuan Du Fei, tahukah Anda apa itu api suci Phoenix Langit? Itu adalah api jiwa peninggalan leluhur klan Phoenix Langit Kuno saya. Orang biasa akan langsung berubah menjadi bubuk jika terlalu dekat, apalagi masuk ke dalamnya. Tuan Du Fei, meskipun Anda kuat, Anda bukanlah anggota klan Phoenix Langit Kuno saya. Sekalipun saya menjanjikan ini, itu akan sia-sia, kan? Kau tak perlu peduli kenapa aku ingin memanggang api suci Phoenix Surgawi. Kau hanya perlu memberitahuku apakah kau bisa menyetujui syaratku, kata Du Fei sambil tersenyum. Ini, Feng Lin merenung sejenak sebelum berbicara dengan susah payah. Tuan Du Fei, sejujurnya, api Phoenix suci ada di tanah suci klan kita. Sulit bagi orang luar untuk masuk,
dan dengan status saya saat ini, saya tidak bisa melakukannya. Namun, jika Anda dapat membantu saya menangkap 9 Phoenix, maka, meskipun itu melanggar aturan klan, saya akan bertanggung jawab dan membiarkan Anda masuk sekali saja. Benarkah Du Fei tersenyum mendengarnya, lalu perlahan mengangkat kepalanya dan berkata, kalau begitu aku percaya padamu. Tapi Tuan Feng Lin, percayalah padaku, kalau kau berniat mempermainkanku, kau pasti tahu apa akibatnya. Saat suara itu jatuh, aura Du Fei tiba-tiba terlepas dan kemudian menghilang, dan tekanan mengerikan langsung menyelimuti Feng Hao saat ini, lalu dengan cepat menghilang. Namun meski begitu, raut wajah Feng Lin tiba-tiba berubah saat ini, lalu dia menatap Du Fei dengan mata penuh keterkejutan yang tak tersamar baik dan maupun wushu telah mencapai kesucian. Penglihatanmu bagus, kata Du Fei sambil tersenyum. Oke, aku setuju. Setelah ini selesai, apapun yang terjadi, aku akan membiarkan Tuan Du Fei memanggang api Phoenix Suci. Setelah ragu sejenak, Feng Lin mengertakkan gigi dan setuju. Setelah memahami kekuatan Du Fei, Feng Lin menyadari bahwa jika ia bisa mendapatkan bantuan Du Fei, tingkat keberhasilan rencananya akan jauh lebih tinggi. Kalau begitu, Du Fei tersenyum lembut mendengarnya, kata-kata seorang pria sejati adalah jaminannya. Cambuk kudanya, Feng Lin menjawab dengan cepat. Kalau begitu, katakan saja secara spesifik apa yang kau inginkan dariku. Karena telah menyetujui ajakan Feng Lin, Du Fei langsung bertanya dengan lugas. Haha, Tuan Du Fei memang orang yang bisa dipercaya. Kalau begitu, aku akan mengatakannya terus terang. Feng Lin menghela napas lega, lalu mengulurkan tangan, menyeduh sedikit teh, lalu perlahan menulis 4 kata di meja teh di depan mereka. Tatapan Du Fei jatuh ke meja. Sesaat kemudian, tatapannya membeku, karena 4 kata yang muncul di meja itu adalah setan Outlander. Melihat 4 kata ini, bahkan Du Fei, dengan temperamennya, mau tak mau mengecilkan pupil matanya, karena ia tak menyangka tangan-tangan klan Ibel luar angkasa benar-benar telah mencapai dunia kuno. Dan urusan klan Tianfeng kuno sebenarnya ada hubungannya dengan klan Ibel luar angkasa. Mungkinkah Tuan Du Fei benar-benar tahu tentang klan ini? Feng Lin melihat ekspresi Du Fei, dan raut wajahnya sedikit berubah, lalu dia berbicara dengan sedikit terkejut. Klan ini? Du Fei mendesah, lalu mencibir, persahabatanku dengan klan ini bukan hanya sekali atau 2 kali, dan aku telah kehilangan beberapa raja mereka. Dalam arti tertentu, aku seharusnya menjadi musuh bebuyutan mereka. Jika aku muncul di benua Xuanwu, aku khawatir klan ini akan membasmiku tanpa ragu. Apa? Wajah Feng Lin dipenuhi keheranan saat mendengar ini. Setelah beberapa saat, ia perlahan mengangguk dan berkata, memang, dengan kemampuan Tuan Du Fei, dia dianggap sebagai ahli tingkat atas bahkan di dunia ini. Wajar saja jika dia berhubungan dengan klan ini. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa Tuan Du Fei sebenarnya adalah musuh bebuyutan mereka. Sulit untuk menjelaskan detailnya dalam beberapa kata. Bagaimana kalau kau ceritakan lebih lanjut tentang kisahmu? Du Fei mengangguk santai, lalu berbicara dengan ringan. Ya, Feng Lin mengangguk, dan setelah hening sejenak, ia berkata perlahan, jika aku benar-benar ingin membicarakan masalah ini, mungkin harus dimulai bertahun-tahun yang lalu. Sejak aku menjadi salah satu tuan muda klanku, aku menyadari bahwa apapun yang kulakukan, selalu ada perlawanan kuat di dalam klan, tak terlihat yang menghentikanku. Dan dalam situasi seperti ini, kekuatan klan Phoenix Langit kuno kita terus condong ke arah Jiu Feng. Bahkan pada akhirnya, pemimpin tertinggi klan kita tidak dapat sepenuhnya mengendalikan urusan klan, karena kekuatan di tangan Jiu Feng terlalu kuat. Awalnya, kalau cuma itu, nggak akan jadi masalah besar. Aku, Feng Lin, cuma bisa bilang metodenya luar biasa. Tapi beberapa tahun yang lalu, aku nggak sengaja menemukan sesuatu dan diam-diam menyelidikinya. Ternyata orang-orang dari klan ini sepertinya tanpa sadar telah menyerbu klan kita. Sejak aku menemukan ini, saat menyelidiki masalah ini secara diam-diam, sepertinya aku telah membocorkan sesuatu secara tidak sengaja. Sejak itu, serangan tak terlihat klan terhadapku semakin sering terjadi. Misalnya, kali ini aku awalnya sedang mencari sesuatu, tetapi aku menerima sinyal bahaya dari klan cabang. Ketika aku tiba, aku menemukan keberadaan Master Du Fei dan memastikan bahwa ini adalah serangan lain dari mereka. Dan kali ini, mereka mengorbankan begitu banyak nyawa anggota klan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kutoleransi apapun yang terjadi. Jadi, apapun yang terjadi, aku akan menyelesaikan masalah ini secara tuntas kali ini. Mendengar ini, Du Fei menarik napas dalam-dalam dan menekan rasa terkejut di hatinya. Meskipun Du Fei telah bertarung melawan klan Ibel ekstrateritorial berkali-kali,
dia tidak pernah menyangka bahwa bahkan klan langit kuno Phoenix, salah satu dari 8 klan kuno, akan diserang oleh klan ini. Ibel ekstrateritorial ini memang musuh semua makhluk hidup di dunia. Seperti yang dikatakan Xiaoran, perang kehancuran akan dimulai cepat atau lambat. Tapi berdasarkan pemahamanku tentang 8 klan kuno, meskipun orang-orang dari klan itu maha kuasa, pasti tidak akan mudah bagi mereka untuk menyerang klan Tianfeng kuno milikmu. Kan Du Fei terdiam sejenak sebelum berbicara pelan. Memang, sekuat apapun klan ini, akan sangat sulit untuk mencapainya jika kita hanya mengandalkan mereka. Lagi pula, klan kita telah diwariskan dari zaman kuno hingga saat ini, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa diserbu oleh orang biasa. Namun, jika ada orang dalam di klan ini, Feng Lin menghela napas, lalu berbicara dengan nada khawatir. Mendengar ini, bahkan Du Fei pun tersentak lagi. Seperti yang dikatakan Feng Lin, sekuat apapun klan Ibel Langit ekstrateritorial, mustahil bagi mereka untuk diam-diam menyusup ke klan Phoenix Langit kuno, atau bahkan mengendalikan klan Phoenix Langit kuno, kecuali ada keputusan internal di dalam klan Phoenix Langit kuno. Dilihat dari situasi saat ini, kemungkinan ini sangat tinggi. Itu berarti Jiu Feng kemungkinan besar adalah kaki tangan klan itu. Du Fei terdiam sejenak sebelum berbicara dengan suara berat. Benar, ini hanya spekulasi pribadiku. Selain memberitahu Tuan Du Fei hari ini, aku belum pernah memberitahu siapapun. Jadi, yang kuinginkan Tuan Du Fei lakukan sangat sederhana, yaitu bekerja sama denganku dan mencari cara untuk mengungkap identitas asli Jiu Feng. Dan mengenai masalah Tuan Du Fei, kebetulan aku tahu. Jika hal-hal ini digunakan dengan benar, maka pada pertemuan klan nanti, mungkin kita benar-benar bisa menyudutkan Jiu Feng tanpa jalan keluar. Mungkin saat itu, dia akan mengungkapkan kebenarannya. Kata Feng Lin serius. Saat rapat klan, apakah dia dipaksa menunjukkan wujud aslinya? Du Fei mendesah. Ya, Feng Lin mengangguk, karena Jiu Feng, anak itu, punya banyak pengikut di seluruh klan, dan banyak tetua klan sangat mempercayainya. Jika identitas aslinya tidak terungkap di rapat klan, aku khawatir meskipun kita mengungkapkan identitas aslinya, dia akan menemukan cara untuk menutupinya. Dan rapat klan tempat semua anggota klan berkumpul akan menjadi kesempatan terbaik. Kata Feng Lin lembut. Mendengar ini, Du Fei mengangguk pelan. Setelah merenung sejenak, ia berkata dengan tenang, kalau begitu, aku akan mengikuti instruksimu. Jika Jiu Feng benar-benar ada hubungannya dengan klan itu, bahkan jika kau tidak bicara, aku tidak akan melepaskannya. Yakinlah, Feng Lin mengangguk. Karena Tuan Du Fei telah menyetujuinya, saya lega. Dalam beberapa hari ke depan, Tuan Du Fei, mohon jaga kondisi prima. Pertemuan klan akan dimulai 3 hari lagi. Mengenai apa yang harus dilakukan selanjutnya, Tuan Du Fei hanya perlu tetap tenang sebelum saya mengirim pesan. Di saat yang paling kritis, saya membutuhkan Tuan Du Fei untuk bertindak. Mengenai api Phoenix suci hari itu, saya pasti tidak akan melupakannya. Kalau begitu, terima kasih banyak. Mendengar itu, Du Fei membungkuk lagi, dengan senyum tipis di wajahnya. Membasmi Ibel ekstrateritorial adalah tanggung jawabku. Karena aku bisa mendapatkan keuntungan secara instan, tentu saja aku tidak akan melewatkannya. Klan Tianfeng kuno, di depan menara klan. Pada saat ini, 3 hari telah berlalu sejak Du Fei dan Feng Lin bertemu hari itu, dan sekitar setengah bulan telah berlalu sejak Du Fei diundang kembali ke klan Tianfeng kuno. Pertemuan klan Phoenix Langit kuno biasanya diadakan setiap 6 bulan. Kali ini, karena Du Fei dicurigai membantai anggota klan Phoenix Langit kuno, pertemuan klan Phoenix Langit kuno diadakan lebih awal. Menara kuno klan Tianfeng ini konon merupakan warisan leluhur mereka. Biasanya, karena merupakan lokasi penting bagi klan, menara ini dijaga ketat. Namun kini, area ini dijaga lebih ketat lagi. Tak terhitung anggota klan Tianfeng kuno yang berkumpul di sini. Tahukah kamu, meskipun klan Phoenix Langit kuno adalah salah satu dari 8 klan kuno, seperti klan Naga Langit kuno, klan ini juga berpenduduk sedikit. Pembantaian hampir 100 orang dari salah satu cabang klan di sini bisa dikatakan sebagai peristiwa besar yang mengejutkan seluruh klan. Lebih jauh lagi, ada rumor yang beredar bahwa manusia sakti itu hanya terjebak dalam suatu situasi dan dituduh secara salah, dan bahwa orang yang benar-benar membantai anggota klan tersebut sebenarnya adalah anggota keluarga kerajaan. Gara-gara rumor-rumor ini, saat ini, di depan menara klan ini, samar-samar terdengar suara-suara diskusi yang menyebar. Tentu saja, semua orang ingin tahu apa yang sebenarnya. Di depan menara klan terdapat sebuah plaza luas beralas batu giok hijau kuno. Di depan plaza tersebut terdapat sebuah prasasti batu besar yang dikenal sebagai prasasti leluhur. Konon,
Hanya leluhur klan Tianfeng kuno yang telah berjasa besar yang boleh mengukir nama mereka di prasasti tersebut. Setiap nama ini tampaknya memiliki kekuatan yang luar biasa dahsyat. Dilihat dari poin ini saja, kekuatan klan Phoenix Langit kuno lebih kuat daripada klan Rubah Ibel kuno. Mereka adalah salah satu yang terbaik di antara 8 klan kuno, dan ini bukan sekadar pernyataan kosong. Pada saat ini, dalam suasana yang agak hikmat dan serius, banyak mata tertuju pada pemandangan itu. Saat ini, di dekat menara klan di alun-alun Giok, terdapat sebuah sangkar batu biru. Sesosok manusia terkurung di dalamnya. Namun, ia tidak menunjukkan tanda-tanda panik atau takut. Ia justru berdiri dengan tangan di belakang punggung, mengamati para anggota kuat klan Phoenix Langit kuno dengan rasa ingin tahu. Dan orang ini tidak lain adalah Du Fei. Tentu saja, meskipun kehadiran Du Fei menarik perhatian orang-orang, para anggota suku Tianfeng kuno ini tidak terlalu memperhatikannya, tetapi malah memusatkan perhatian mereka pada 2 orang yang memimpin kerumunan di alun-alun. Di sebelah kiri, pemimpinnya adalah seorang pria tampan berjubah putih. Ia tersenyum lembut dan menatap ke depan dengan acuh tak acuh, seolah tak ada yang pantas diperhatikannya. Orang ini sebenarnya adalah Tuan Muda Feng Lin dari klan Langit Phoenix kuno. Di sebelah kanan, pemimpinnya adalah seorang tuan muda bernama Jiu Feng yang mengenakan jubah warna-warni dan pernah bertemu Du Fei sebelumnya. Berbeda dengan Feng Lin, Tuan Muda Jiu Feng juga tersenyum tipis, tetapi bagaimanapun orang melihatnya, senyum itu selalu terasa dingin. Bahkan ketika ia tersenyum saat berbicara dengan orang-orang di sekitarnya, ia tetap memancarkan kesan superior. Namun, orang-orang yang berdiri di sampingnya cukup puas dengan auranya. Lagi pula, bagi orang biasa, inilah yang disebut aura seorang atasan, bukan harus diakui. Tuan Muda Jiu Feng ini telah mampu menekan Tuan Muda Feng Lin selama bertahun-tahun dan beberapa kali memaksanya ke ambang tragedi. Orang ini memang cukup cakap. Orang ini masih sangat menyebalkan. Pria yang menangkap Du Fei Feng Hao sebenarnya berdiri di samping Feng Lin saat ini, lalu berkata dengan dingin. Meskipun Feng Hao berada di pihak Feng Lin, ia terlalu saleh, sehingga ia tak bisa berbuat apa-apa tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Inilah mengapa ia tiba-tiba muncul hari itu dan menangkap Du Fei. Karena, mengingat kepribadiannya, jika ia mengetahui bahwa orang yang membantai rakyatnya adalah Feng Lin, maka meskipun ia dianggap sebagai anggota faksi Feng Lin, ia pasti akan menangkap Feng Lin. Inilah mengapa Feng Hao dimanfaatkan oleh Jiu Feng dan yang lainnya. Tentu saja aku tahu dia menyebalkan, tapi kau harus mengakui dia kuat. Feng Lin berbalik dan melirik Jiu Feng sekilas. Melihat tatapan Jiu Feng juga tertuju padanya, ia tersenyum hangat. Setelah mereka berdua mengalihkan pandangan, ia berbicara perlahan. Feng Hao mengangguk pelan setelah mendengar ini. Setelah ragu sejenak, ia melanjutkan, ngomong-ngomong, akhir-akhir ini ada rumor di klan bahwa Du Fei bukanlah pembasmi yang membasmi anggota klan cabang kita. Tuan Muda Feng Lin, apakah ini benar? Alis Feng Lin sedikit berkerut mendengar ini. Setelah beberapa saat, ia perlahan mengangguk dan berkata dengan tenang, meskipun ini mungkin benar, namun, orang yang mengatakan ini mungkin memiliki motif tersembunyi. Di pertemuan klan ini, sebaiknya kau tetap tenang dan jangan biarkan siapapun memanfaatkanmu. Mendengar ini, ekspresi Feng Hao berubah. Meskipun ia bertindak impulsif, bukan berarti ia bodoh. Karena itu, setelah ragu sejenak, ia mengangguk perlahan. Suasana di alun-alun menjadi hikmat dan riuh. Ketika lebih dari 10 tetua muncul di depan menara klan, semua kegaduhan mereda. Sekitar selusin orang yang muncul semuanya adalah tetua dari klan Phoenix Langit kuno. Klan Phoenix Langit kuno tidak memiliki tetua sebanyak klan Rubah Ibel kuno, tetapi para tetua ini benar-benar sosok setingkat fosil. Kemampuan dan kekuatan mereka tak tertandingi oleh para tetua biasa dari klan Rubah Ibel kuno. Karena itu, para tetua ini memiliki status yang sangat tinggi di dalam klan Phoenix Langit kuno. Namun, setelah para tetua berstatus tinggi ini muncul, mereka minggir dan menyerahkan singgasana yang ditempa dengan batu giok 9 warna di depan menara klan. Pada saat ini, semua orang di klan Langit Phoenix kuno mengalihkan pandangan mereka ke singgasana, lalu menampakkan ekspresi yang amat berapi-api. Saat orang-orang ini menatap, mereka melihat sosok tua berjubah ungu perlahan muncul dari singgasana giok berwarna-warni. Rambut dan janggutnya putih semua, dan ia tampak cukup tua. Namun, kulitnya sehalus bayi. Kilatan samar berkelebat di matanya yang sedikit menyipit, seolah satu tatapan saja dapat menghancurkan ruang dan menyebabkan dunia runtuh. Berpartisipasilah dalam yang tertinggi. Saat sosok orang ini muncul sepenuhnya,
semua orang dari klan Tianfeng kuno langsung berlutut di tanah, bahkan para tetua dengan status tinggi pun setengah berlutut di tanah. Jelas, orang di hadapannya adalah penguasa sejati klan Tianfeng kuno. Penguasa tertinggi klan, atau lebih tepatnya, pemimpin klan. Namanya Feng Qishan. Mendengar ucapan selamat dari seluruh penjuru, Feng Qishan perlahan membuka matanya yang setengah tertutup dan perlahan menyapukan pandangannya ke seluruh alun-alun. Kemanapun pandangannya tertuju, semua orang memancarkan raut wajah berapi-api. Setelah sekian lama, Feng Qishan terbatuk pelan, seolah-olah ia terlalu lemah untuk menahan angin, lalu berkata dengan ringan semuanya bangun. Ya, saat suaranya jatuh, banyak orang di lapangan berdiri satu persatu, dan kemudian gairah di kedalaman mata mereka menjadi semakin kuat. Lagi pula, bahkan dalam pertemuan klan, pemimpin tertinggi klan ini jarang muncul. Semua anggota klan Langit Kuno Phoenix sangat menghormati pemimpin nomor satu klan Langit Kuno Phoenix ini di dunia. Hari ini, kita mengadakan pertemuan klan lebih cepat dari jadwal. Kalian semua pasti sudah tahu tujuannya. Setengah bulan yang lalu, salah satu cabang klan kita, yang terletak di tepi wilayah Phoenix kita, dibantai. Hal seperti ini belum pernah terjadi sejak zaman dahulu. Masalah ini sangat penting. Ini bukan hanya menyangkut nyawa dan keselamatan anggota klan kita, tetapi juga reputasi klan kita. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, masalah ini harus diselidiki secara menyeluruh. Feng Qishan melihat sekeliling dan berkata dengan suara berat, dan orang yang paling mencurigakan dalam masalah ini adalah teman manusia kita. Namun, meskipun teman ini merasa jijik, dia sangat kooperatif dengan klan kita dan tidak melawan kita. Dari sudut pandang ini, sebelum kita dapat mengidentifikasi pembasminya, klan kita harus memperlakukannya dengan sopan. Mendengar ini, banyak anggota suku di alun-alun mengangguk pelan. Bagaimanapun, klan Phoenix Langit Kuno adalah yang teratas dari 8 klan kuno, dan tentu saja memiliki aura klan yang hebat. Ketika hal seperti ini terjadi di dalam klan, mereka tentu harus menyelidikinya secara menyeluruh. Namun, dalam hal seperti itu, mereka sama sekali tidak bisa menyalahkan siapapun, jika tidak, itu akan menjadi lelucon besar. Karena banyak anggota klan tidak keberatan. Feng Hao, kaulah yang mengalami kejadian hari itu. Bagaimana kalau kau ceritakan padaku apa yang terjadi saat itu? Feng Qishan menatap Feng Hao dan berkata dengan lembut. Mendengar ini, Feng Hao melangkah keluar dan membungkuk hormat kepada Feng Qishan sebelum berkata dengan suara berat, Yang Mulia, saya bertanggung jawab untuk memeriksa setiap subklan hari itu, memimpin pengawal Phoenix. Namun, di tengah inspeksi, saya menerima pesan telepati dari seorang anggota subklan. Ketika kami tiba di lokasi subklan tersebut, kami mendapati semua anggotanya telah dibantai. Satu-satunya orang luar yang hadir adalah Tuan Du Fei. Setelah menemukan Tuan Du Fei, kami mengirim orang untuk melakukan pencarian menyeluruh dalam radius 100 mil, tetapi tidak menemukan jejak lain. Kami kemudian membawa Tuan Du Fei kembali. Sepanjang proses tersebut, Tuan Du Fei tidak memberikan perlawanan. Inilah yang saya alami hari itu. Dengan kata lain, kau tidak melihat Tuan Du Fei membasmi siapapun dari klanku hari itu. Saat suara Feng Hao jatuh, Jiu Feng, yang berdiri di hadapannya, tiba-tiba berbicara dengan suara yang dalam. Mendengar ini, Feng Hao sedikit terkejut, tetapi dia mengangguk pelan dan berkata, "Ya, Tuan Muda Jiu Feng, yang kulihat hari itu hanyalah kehadiran Tuan Du Fei, tetapi aku tidak melihatnya secara langsung membasmi siapapun dari klanku." Begitu. Mendengar ini, Jiu Feng mengangguk dan membungkuk hormat kepada Feng Qishan, lalu berkata, "Ketua klan, saya rasa mungkin ada cerita lain di balik masalah ini. Kita tahu bahwa Tuan Du Fei sangat menghormati klan kita akhir-akhir ini di klan Tianfeng kuno kita. Meskipun saya belum melihat Tuan Du Fei beraksi, berdasarkan kekuatannya, jika dia mau, dia bisa saja membasmi Feng Hao dan pengawal Feng lainnya hari itu dan pergi tanpa masalah. Jika dia pembasminya, lalu mengapa dia kembali bersama Feng Hao dan yang lainnya? Mengapa tidak membasmi Feng Hao dan yang lainnya saja? Bukankah itu akan menyelesaikan masalah sepenuhnya? Oleh karena itu, saya pribadi yakin bahwa Tuan Du Fei seharusnya dituduh secara keliru dan pembasminya kemungkinan besar adalah orang lain." Apa yang dikatakan Jiu Feng memang masuk akal. Mendengar ini, Feng Qishan mengangguk. Melihat pemandangan ini, banyak tetua klan Phoenix Langit Kuno mengangguk pelan. Seperti yang dikatakan Jiu Feng, jika Du Fei adalah pembasminya, mengapa dia repot-repot begitu? Bukankah lebih memuaskan jika langsung membasminya dan membungkamnya? Tapi aku punya pertanyaan, Feng Hao tiba-tiba berkata, apa sebenarnya kekuatan Tuan Du Fei? Dia belum pernah menunjukkannya, dan tak seorang pun di klan kita tahu.
Mengapa Tuan Muda Jiu Feng begitu yakin bahwa Tuan Du Fei bisa membasmi kita? Para pengawal Phoenix mungkin dia merasa dirinya bukan tandingan kita, jadi dia harus berpura-pura. Hehehe, apa yang dikatakan kakak Feng Hao memang masuk akal. Tapi, kakak Feng Hao mungkin tidak memeriksa mayat anggota klan itu dengan saksama, kan? Aku sudah lama mengamati mereka dengan saksama beberapa hari terakhir ini, dan baru kemudian aku menemukan satu hal, yaitu, sekelompok orang dari klan cabang itu seharusnya mati di saat yang bersamaan, dan orang yang bisa melakukan ini pasti memiliki kekuatan yang luar biasa. Untuk seseorang yang bisa melakukan hal seperti itu, kurasa, apalagi kakak Feng Hao, bahkan jika ada beberapa tetua yang hadir, mereka mungkin tidak akan bisa melarikan diri, kata Jiu Feng sambil tersenyum. Tuan Muda Jiu Feng, bagaimana Anda bisa begitu yakin akan hal ini? Apakah Anda harus menyimpulkan bahwa pembasminya sangat kuat? Tidak mungkin ada alasan lain. Feng Hao mengerutkan kening. Alasanku berpikir seperti ini, tentu saja, karena aku tidak ingin mempertimbangkan kemungkinan lain. Jiu Feng mendesah pelan, merenung cukup lama, lalu berkata perlahan, lupakan saja, karena semuanya sudah sampai pada titik ini, menyembunyikannya hanya akan membuatku, Jiu Feng, tampak menyembunyikan sesuatu. Ada dua kemungkinan pemusnahan klan cabang. Pertama, orang yang melakukan gerakan itu sangat kuat. Kedua, orang-orang dari klan cabang sangat mengenal orang yang melakukan gerakan itu dan tidak akan pernah menyangka bahwa dia akan benar-benar melakukan gerakan itu. Apa maksud Tuan Muda Jiu Feng? Tuan Muda, maksud Anda, mungkinkah orang yang menyerang Anda sebenarnya dari klan kami? Namun, apa yang dikatakan Tuan Muda tampaknya masuk akal. Karena, kecuali seseorang dengan kekuatan luar biasa, orang biasa tidak akan pernah bisa menghancurkan cabang klan Tianfeng kuno saya, dan menghancurkannya secara diam-diam. Namun, jika seseorang dari klan saya bertindak, dan orang yang bertindak itu berstatus sangat tinggi, sehingga anggota cabang tersebut lengah, maka kemungkinan besar. Namun, jika memang demikian, tidak banyak orang yang mampu melakukan hal ini, bukan? Memang, tidak banyak. Selain yang maha tinggi, para tetua, sepertinya hanya kedua tuan muda yang bisa melakukan ini, kan? Tapi, orang-orang itu tidak mungkin, kan? Ketika suara Jiu Feng jatuh, terjadilah diskusi ringan di lapangan. Hampir semua orang terkejut, dan mereka jelas tidak percaya dengan pernyataan ini. Tuan Muda Jiu Feng, Anda mungkin lupa kemungkinan ketiga. Feng Lin, yang sedari tadi diam, tiba-tiba berbicara sambil tersenyum. Oh, entah kemungkinan apa yang telah kulupakan. Tuan Muda Feng Lin, tolong beri aku saran. Jiu Feng membungkuk dengan anggun. Ada juga kemungkinan ketiga. Orang yang menyerang kita bukan hanya orang berstatus tinggi di klan kita, tetapi juga memiliki kemampuan yang sangat mengerikan. Bahkan sinyal bahaya yang dikirim dari klan cabang pun sengaja dilepaskan olehnya. Yang ingin dia lakukan adalah menjebak Tuan Du Fei. Feng Lin menatap Jiu Feng dan berbicara dengan serius. Hehe, Tuan Muda Feng Lin, akhirnya kau belajar bercanda. Senyum di wajah Jiu Feng berubah dingin. Membasmi anggota klan cabang untuk menjebak manusia biasa. Meskipun Tuan Du Fei sekarang menjadi tamu kehormatan di klan kita, harus kuakui sepertinya dia memang tidak punya kualifikasi. Kalau begitu, Tuan Muda Jiu Feng, kenapa kau tidak menjelaskan kepadaku siapa yang berhak menikmati perlakuan seperti ini? Tanya Feng Lin sambil tersenyum tipis. Haha, mungkin aku perlu menganalisis ini. Jiu Feng merenung sejenak, lalu menunjuk dirinya sendiri dengan serius sebelum melanjutkan. Sepertinya aku punya kualifikasi, dan Tuan Muda Feng Lin, kau juga punya kualifikasi. Benarkah itu benar-benar kebetulan yang luar biasa? Feng Lin ikut tersenyum. Lalu kedua tuan muda itu saling berpandangan dan tertawa terbahak-bahak. Namun, tidak ada keselarasan dalam tutur kata dan tawa kedua orang ini, yang ada hanya rasa dingin yang kuat. Cukup. Feng Qishan, yang sedang duduk di singgasana, tiba-tiba berbicara dengan ringan. Melihat Sang Agung berbicara, ekspresi Feng Lin dan Jiu Feng berubah bersamaan, lalu mereka berdua mundur ke posisi semula. Cahaya dan bayangan pedang tak terlihat langsung menghilang saat mereka mundur. Feng Qishan mengerutkan kening sejenak sebelum tatapannya jatuh pada Du Fei, yang duduk di sel dengan ekspresi acuh tak acuh. Ia kemudian tersenyum dan berkata, Tuan Du Fei, saya minta maaf telah mempermalukan diri sendiri. Namun, sekarang setelah saya menceritakan apa yang terjadi hari itu, sepertinya Anda bukan tersangka utama. Bagaimanapun, bisakah Anda menjelaskan secara singkat mengapa Anda muncul di tempat itu hari itu? Mendengar ini, tatapan Du Fei tertuju pada Feng Qishan. Setelah beberapa saat, ia tersenyum dan berkata,
saya ingin tahu apakah Kaisar Feng pernah mendengar tentang Kaisar Putih. Kaisar Putih. Mendengar ini, tubuh Feng Qishan sedikit gemetar, dan raut wajahnya tampak terkejut. Setelah beberapa lama, ia ragu-ragu dan berkata, Tuan Du Fei, apakah yang Anda bicarakan adalah Kaisar Putih di antara 9 Kaisar kehancuran primordial? Benar, kata Du Fei dengan tenang. Saya datang dari benua Xuanwu kali ini karena diminta oleh Senior Baidi untuk datang ke klan Phoenix Langit Kuno. Alasan saya ke sana hari itu adalah karena saya mendapatkan peta bangsawan dari seorang teman klan Rubah Ibel Kuno, lalu saya bergegas ke sini dari wilayah klan Rubah Ibel Kuno. Namun, setelah saya tiba, sebelum saya sempat mengatakan apapun, saya mencium aroma samar darah di udara. Setelah memeriksa, saya menemukan bahwa semua anggota klan bangsawan telah dibantai. Sayangnya, bahkan saya tidak menemukan siapa pembasminya. Begitu, kata Feng Qishan, keterkejutan di matanya sedikit memudar. Tempat kejadian memang dekat dengan suku Rubah Ibel Kuno. Namun, apakah yang dikatakan Tuan Du Fei benar, suku kami akan mengirim orang ke suku Rubah Ibel Kuno untuk memastikannya. Mengenai Tuan Du Fei yang mengatakan bahwa Anda datang ke suku kami atas nama Kaisar Putih, saya ingin tahu apakah Anda punya bukti. Tanda kepercayaan aku tidak memilikinya, tapi ada satu hal yang mungkin diketahui oleh Yang Mulia Feng. Du Fei tersenyum dan menatap Feng Qishan. Kemudian ia melihatnya menginjak tanah, dan cahaya warna-warni langsung memancar dari permukaan tubuhnya. Di permukaan tubuh Du Fei, terdapat pola cahaya Phoenix Surgawi ketujuh yang samar-samar berkedip. Sutra Phoenix Abadi. Feng Qishan melihat pemandangan ini dengan ekspresi terkejut. Bukan hanya Feng Qishan, semua orang di klan Phoenix Langit Kuno tercengang. Tahukah kamu, Kitab Suci Abadi Phoenix Langit adalah rahasia klan Phoenix Langit Kuno. Bahkan di dalam klan Phoenix Langit Kuno, hanya keluarga kerajaan yang memenuhi syarat untuk mempraktikannya. Semua orang hanya bisa ngiler. Namun, hari ini, Sutra Abadi Tianfeng benar-benar muncul pada manusia biasa. Terlebih lagi, baunya. Banyak orang dari klan Tianfeng Kuno langsung menyadari bahwa ada nuansa kerajaan yang jelas dalam Sutra Abadi Tianfeng milik Du Fei. Meskipun Feng Lin sudah tahu kekuatan Du Fei, matanya dipenuhi kejutan. Baru pada saat itulah ia akhirnya mengerti mengapa Du Fei ingin mengolah api suci Phoenix Surgawi. Karena hanya dengan cara inilah ia dapat mengolah Sutra Abadi Phoenix Surgawi ke tingkat tertinggi. Dan di kedalaman mata Jiu Feng, ada sedikit ketakutan dan keheranan. Jelas, langkah Du Fei di luar dugaannya. Setelah sekian lama, Feng Qishan akhirnya tersadar dan menatap Du Fei. Matanya dipenuhi niat membasmi Tuan Du Fei. Sutra Abadi Phoenix Surgawi adalah rahasia klan kami. Jika Anda tidak memberitahu saya asal-usul Anda hari ini. Begitulah yang dikatakan Baidi. Feng Qishan belum selesai berbicara ketika Du Fei mengangkat bahu dan berkata, lagi pula, Baidi sedang dalam situasi yang sangat berbahaya saat ini. Mungkin kita harus mencari waktu untuk membahas situasi spesifik ini. Apakah ini diturunkan oleh Kaisar Putih? Ekspresi Feng Qishan berubah setelah mendengar ini. Setelah beberapa saat, ia menghela napas dan berkata, konon, Kaisar Putih pernah menunjukkan belas kasihan yang besar kepada klan kami, itulah sebabnya kami mampu mengolah Sutra Abadi Phoenix Surgawi dalam wujud manusia. Sekarang sutra ini telah muncul di tubuh Anda, dan Anda dapat dengan jelas mengatakan bahwa itu berasal dari Kaisar Putih, maka saya yakin ini benar. Mulai saat ini, Guru Du Fei adalah tetua klan kami. Apakah itu tidak apa-apa? Mendengar kata-kata ini, tidak hanya Du Fei, tetapi semua anggota klan Tianfeng Kuno yang hadir tercengang, dan setiap orang memiliki perasaan tidak percaya. Yang mulia, Tuan Du Fei masih dicurigai. Rasanya tidak masuk akal membiarkannya menjadi tetua klan kita dengan gegabah, kan seorang tetua ragu sejenak sebelum berbicara dengan suara berat. Karena Tuan Du Fei telah menjelaskan asal-usulnya, dan rahasia klan kami, Sutra Phoenix Langit Abadi, adalah bukti terbaik, ini membuktikan bahwa dia memang utusan khusus Kaisar Putih. Jika Kaisar Putih tidak ada, klan Phoenix Langit Kuno kami mungkin sudah musnah sejak lama. Utusan khusus Kaisar Putih adalah seorang tetua klan kami. Aturan klan ini bukan dibuat oleh saya, melainkan oleh leluhur kami. Para tetua tidak akan melupakannya, kan Feng Qishan menghela napas dan berbicara dengan sedikit serius. Mendengar ini, sang tetua sedikit terkejut, tetapi setelah beberapa saat ia hanya bisa menggelengkan kepala dan mundur. Seperti yang dikatakan Feng Qishan, karena semua ini melibatkan aturan klan, apapun yang ia katakan tidak akan ada gunanya. Setelah mengamati sekeliling dan memastikan tidak ada yang akan menghentikannya, Feng Qishan melambaikan tangannya. Dalam sekejap,
kurungan yang semula memenjarakan Du Fei menghilang. Ia kemudian membungkuk kepada Du Fei lagi dan berkata, Tuan Du Fei, saya ingin tahu apakah Anda bersedia mengambil peran sebagai penatua. Melihat ia menyeret Baidi keluar, klan langit kuno Phoenix memperlakukannya dengan sangat hati-hati, bahkan memberinya status sesepuh. Bahkan Du Fei, dengan kulitnya yang tebal, tak kuasa menahan diri untuk menggaruk hidungnya. Namun, ia tidak berbohong. Penyegelan Baidi, dan bahkan 9 kaisar dari alam primordial desolate, kemungkinan besar berkaitan dengan klan Ibel Langit ekstrateritorial. Jika ia bisa menarik klan langit kuno Phoenix ke kubunya kali ini, ia akan memiliki lebih banyak kartu truf di masa depan saat bertarung melawan klan Ibel Langit ekstrateritorial. Namun, wajah Du Fei tidak sekaku yang dibayangkan. Setelah tersenyum canggung, ia membungkuk kepada Feng Qishan dan berkata, Feng Zizun, jangan bicarakan para tetua untuk saat ini. Setidaknya, sebelum kebenaran terungkap, aku masih punya beberapa kecurigaan. Jika aku tidak menemukan pelaku sebenarnya di balik ini, aku pasti tidak akan bisa menduduki posisi tetua. Benar, Feng Qishan mengangguk setelah mendengar ini. Saya memang telah melewatkan poin ini. Kalau begitu, kita bisa membahas hal lain setelah masalah ini selesai. Tapi, Feng Qishan mengerutkan kening mendengarnya. Awalnya, Du Fei adalah orang yang paling dicurigai. Sekarang setelah kecurigaan Du Fei pada dasarnya terjawab, bagaimana menemukan pelaku sebenarnya selanjutnya sangatlah sulit. Karena, meskipun Feng Qishan tidak mau, ia samar-samar mengerti bahwa jika Du Fei bukanlah pelaku sebenarnya, maka orang yang menyerang klan cabang mungkin benar-benar seseorang dari klan tersebut. Tertinggi, Jiu Feng yang sedari tadi terdiam, tiba-tiba melangkah maju dan membungkuk. Kalau kau punya ide, katakan saja padaku, Feng Qishan melambaikan tangannya. Ya, Jiu Feng mengangguk ke arah Feng Qishan, lalu setelah mengamati Du Fei dengan saksama, ia melanjutkan, karena Tuan Du Fei bukan tersangka, maka seperti yang telah kuanalisis sebelumnya, hanya ada sedikit orang di klan yang bisa melakukan hal seperti itu. Mungkin hanya kami dan para tetua. Kurasa akan sangat membantu jika kau bisa menunjukkan bukti alibimu hari itu. Mungkin kita bisa menyimpulkan sesuatu. Mendengar ini, Feng Qishan merenung sejenak sebelum mengangguk dan berkata, ini memang ide yang bagus. Nah, karena kamu yang mengusulkannya, bagaimana kalau kamu yang memulainya? Ya, mendengar ini, Jiu Feng mengangguk dan berkata, kalau tidak salah ingat, saya sedang berlatih di depan menara klan pada hari kejadian. Saya rasa kedua tetua yang hadir saat itu bisa memberikan kesaksian. Saya bisa bersaksi untuk Tuan Muda dalam hal ini. Mendengar ini, dua pria tua berwajah kurus melangkah maju dan membungkuk. Hari itu mungkin aku sedang melatih beberapa murid. Para murid bisa membuktikannya. Hari itu aku sedang mengolah api Phoenix Surgawi. Kau harus tahu ini, Patriark. Orang tua hari itu. Seiring berjalannya waktu, Jiu Feng dan para tetua klan Tianfeng kuno muncul satu persatu, dan kemudian mengungkapkan di mana mereka berada pada hari itu, dan mereka pada dasarnya dapat menemukan orang untuk bersaksi. Saat suara tetua terakhir mereda, Jiu Feng tersenyum dan menatap Feng Hao. Ia berkata dengan tenang, hari itu, saudara Feng Hao dan banyak pengawal Feng sedang memeriksa berbagai klan. Seharusnya ada banyak orang yang bisa bersaksi tentang masalah ini. Jadi, sekarang hanya tinggal satu orang. Saya ingin tahu di mana Anda berada dan apa yang Anda lakukan hari itu, Tuan Muda Feng Lin. Mendengar ini, mata Feng Lin sedikit berkedut, dan sedikit keganasan muncul di matanya. Seperti yang diduga, masalah ini memang ditujukan padanya. Oleh karena itu, setelah menarik napas dalam-dalam, Feng Lin tersenyum dan berkata, saya kebetulan sedang menjalankan misi rahasia di dalam klan hari itu. Saya rasa Tuan Muda Jiu Feng pasti tahu, kan kenapa bertanya kalau Anda sudah tahu lagi pula, karena ini misi rahasia, wajar saja saya menjalankannya sendirian, dan tidak ada yang bisa bersaksi untuk saya. Jadi, bagaimana kalau saya sampaikan apa yang ingin Tuan Muda Jiu Feng katakan? Saya khawatir di antara keluarga kerajaan ini, orang yang paling mungkin menjadi penyebab sebenarnya dari kejadian hari itu adalah saya, Feng Lin. Hehe, Tuan Muda Feng Lin, Anda tidak perlu bertindak impulsif. Saya sarankan Anda memikirkannya baik-baik, atau menceritakan secara detail apa yang terjadi hari itu, dan kita semua bisa membuat kesimpulan yang cermat. Saya tidak akan pernah berpikir bahwa Anda, Tuan Muda Feng Lin, adalah pembasmi sebenarnya atas apa yang terjadi hari itu. Jiu Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, wajah Feng Lin justru menunjukkan senyum tipis. Ia mengangkat kepalanya dan menatap Jiu Feng, tatapan aneh samar muncul di kedalaman matanya. Ia menatap Jiu Feng seperti ini cukup lama,
Lalu Feng Lin tersenyum tipis dan berkata, kau benar-benar ingin tahu apa yang kulakukan hari itu, apa yang kutemukan. Tentu saja, kami tidak bisa membiarkan kecurigaan seperti itu menimpa Anda, Tuan Muda Feng Lin. Kata Jiu Feng sambil tersenyum. Feng Lin, katakan saja padaku, meskipun itu berarti menceritakan misinya. Feng Qishan, yang sedari tadi terdiam di singgasana, tiba-tiba angkat bicara. Baik, Yang Mulia. Mendengar ini, Feng Lin membungkuk ke arah tahta. Namun, aturan klan tetap harus dipatuhi. Saya tidak akan membocorkan misi hari itu, meskipun akan menimbulkan kecurigaan. Namun, saya dapat memberitahu Anda bahwa pada hari kejadian, karena misi tersebut, saya memang tinggal di dekat klan cabang itu untuk sementara waktu. Mendengar kata-kata Feng Lin, mata Jiu Feng berkilat dingin. Jelas, dia sudah punya bukti nyata. Akan lebih baik jika Feng Lin mengakuinya sendiri. Jika dia tidak mengakuinya, maka dia punya cara untuk memaksa Feng Lin mengakuinya. Juga, aku juga menyadarinya ketika insiden itu terjadi hari itu, tetapi ketika aku tiba di dekat klan cabang, aku menemukan bahwa masalahnya sudah selesai, dan Tuan Du Fei baru saja tiba saat itu, kata Feng Lin perlahan dengan wajah dingin. Tuan Muda Feng Lin, Anda salah. Kalau Anda ada di sana hari itu, kenapa Anda tidak muncul? Seseorang mencibir dari belakang Jiu Feng, kalau Anda tidak sedang didesak sekarang, Anda tidak akan bicara. Ini petunjuk yang sangat penting, dan bahkan mungkin menentukan apakah kita bisa menemukan kebenarannya. Tapi, Tuan Muda Feng Lin, Anda sengaja menyembunyikannya. Ini benar-benar menimbulkan kecurigaan. Diam, Jiu Feng berbalik dan memelototi pria itu. Bukankah Tuan Muda Feng Lin sudah bicara tentang semuanya yang Maha Kuasa akan menilai yang benar dan yang salah? Kapan giliranmu bicara? Tapi, Tuan Muda Feng Lin jelas, kata pria itu dengan keras kepala. Koe, Jiu Feng mengibaskan lengan bajunya ke wajah orang yang berbicara, menghalangi sisa kata-katanya. Kemudian ia berbalik dan tersenyum meminta maaf kepada Feng Lin, berkata, Tuan Muda Feng Lin, saya gagal mendisiplinkan bawahan saya. Saya mohon maaf. Tidak masalah. Feng Lin tersenyum dan berkata, karena pelayanmu sudah bertanya, maka aku bisa menjawabnya. Alasan aku tidak muncul hari itu sebenarnya sangat sederhana. Pada titik ini, ekspresi Feng Lin menjadi agak menarik. Ia menatap Jiu Feng seperti ini, dan setelah sekian lama, ia tersenyum dingin dan berkata, alasan aku tidak muncul hari itu adalah karena aku khawatir orang yang mengambil tindakan itu masih belum tahu, jadi aku ingin menemukannya. Sudah menemukannya, tanya Jiu Feng sambil tersenyum. Tentu saja tidak, kata Feng Lin ringan. Ketika ekspresi Jiu Feng sedikit berubah, ia melanjutkan, tapi ketika aku mencari orang itu, aku menemukan sesuatu yang sangat membahagiakanku. Ternyata seluruh suku tidak musnah hari itu. Seorang gadis kecil di suku itu telah berbuat salah dan dihukum oleh orang tuanya untuk merenung di dalam sumur. Namun, tanpa diduga, kejadian ini menyelamatkan nyawanya. Saya tidak sengaja menemukan gadis kecil ini dan merasa bahwa dia mungkin kunci dari masalah ini, jadi saya tidak muncul saat itu dan malah melindunginya. Konyol, ekspresi Jiu Feng berubah saat mendengarnya. Kalau memang begitu, kenapa kau baru mengatakannya sekarang? Jelas itu cuma alasan yang kau buat-buat. Aku tidak memberitahumu sebelumnya karena gadis kecil itu begitu ketakutan sehingga dia tidak tahan sedikit pun. Jika aku memberitahumu, seseorang mungkin akan mencoba menakutinya, dan dia mungkin begitu ketakutan sehingga dia akan melupakan semua yang terjadi hari itu. Bukankah itu salahku? Jadi, gadis kecil itu telah memulihkan diri bersamaku beberapa hari terakhir ini, dan aku berani bersumpah di depan menara klan bahwa aku tidak berbicara sepatah kata pun padanya selama ini. Dan sekarang, pikirannya seharusnya sudah pulih. Jika Yang Maha Tinggi ingin tahu kebenarannya, yang perlu dia lakukan hanyalah memanggil gadis kecil itu. Apa? Saat Feng Lin selesai berbicara, semua orang di lapangan memiliki ekspresi yang berbeda. 1180